In this global era, standards are simply not enough. Companies face unexpected challenges, demanding more than ordinary operation. The need for efficiency and operational excellence is increasingly critical. This is why SSCX International is here, your end-to-end strategic partner. We deeply understand the complexities of your business. Our focus, system improvement and human empowerment. With in-depth analysis, we identify root causes effectively, building precise strategies, data-driven, for success. Our in-house training programs transform your team, Enhancing internal capabilities and overall performance. Public training offers access to global expertise, Bringing fresh perspectives for every individual. Our project implementation brings solutions directly to your operations. Measuring tangible results, ensuring complete success. Optimizing every single business process you have. Empowering every individual to reach their maximum potential. With SSCX International, transform challenges into opportunities. for unparalleled Lean Six Sigma operational excellence. Visit sscxinternational.com and achieve bolder results with us. Innovation drives progress. At SSCX Technovation, we turn ideas into transformation. SSCX Technovation is the innovation division of SSCX International, built to scale technology. Through Technoventures, we digitize key sectors from finance to plantations. Hello, I'm Yara, your AI agent that learns, solves, and grows with your business. From customer service to agriculture and healthcare, I'm ready to assist. I manage knowledge, organize documents, and retrieve what matters instantly. Build your AI bot in minutes. Meet Yara app, your daily digital assistant for work and life. Need a tailored solution? We design and develop apps to meet your exact needs. We connect your software, data, and teams securely and seamlessly. From SCADA to MES, we automate processes across industries and plants. Our trainings cover AI, cybersecurity, digital skills, and project planning. We don't just build for you, we co-create with your team from start to scale. SSCX Technovation, shaping the future with intelligence. Visit sscxtech.com. Halo Slow People, selamat pagi dan selamat datang di acara AICI Webinar Series Continuous Improvement with AI episode 3 dengan tema People, Purpose, Priority, How to Make AI Work for You and Your CA. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Nisa ada beberapa pertanyaan karena Nisa tuh penasaran banget. Nah, nanti pertanyaannya akan muncul di layar laptop atau komputer Bapak Ibu dan Bapak Ibu silakan untuk scan dan menjawab ya. Nanti jawaban Bapak Ibu akan muncul di layar dan di sini tidak ada benar atau salah karena Nisa memang pure ingin nanya pendapat Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, baik. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pertama.
Oke, silakan scan barcode-nya dulu Bapak Ibu untuk menjawab ya. Nanti jawaban Bapak Ibu akan ada di layar nih. Di sini tidak ada benar atau salah. Bapak Ibu hanya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu aja. Saat mendengar kata AI, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Oke, AI bisa membantu meringankan pekerjaan. Terus jawaban kedua ada AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Dan yang ketiga, AI masih membingungkan pekerjaan saya. Oke, baik Bapak Ibu yang belum jawab boleh dibantu untuk jawab, scan dan dijawab ya Bapak Ibu. Nisa juga ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum memakai virtual background, boleh dibantu untuk memakai virtual background yang sudah tim kami berikan di kolom chat dan dipersilakan untuk on cam ya biar kita bisa saling kenal wajah-wajahnya pagi ini. Webinar yang diisi oleh Pak Rifki. Oke, ini sudah ada 6 yang menjawab, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon dibantu untuk scan ya dan menjawab. Ini tidak ada benar atau salah ya Bapak Ibu. Oke, baik. Boleh Kak Bu Karolin di pertanyaan selanjutnya? Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, tantangan terbesar dalam menggunakan AI di pekerjaan sehari-hari adalah kurangnya pemahaman teknis, takut hasilnya AI tidak akurat, takut pekerjaan tergantikan, atau tak tidak tahu harus mulai dari mana? Oke, oke. Untuk yang pertanyaan kedua bervariasi ya. Baik, Bapak Ibu yang belum on cam, silakan on cam dan pakai virtual background yang telah kami sediakan ya, biar kita bisa saling kenal wajah-wajah cantik dan gantengnya pagi ini. Oke, oke, sudah ada 9 yang menjawab. Bapak Ibu yang belum menjawab, boleh dibantu untuk scan, biar kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu ya pendapat Bapak Ibu. Oke, baik. Pak Anung sudah on cam dan sudah memakai virtual background. Terima kasih, Pak Anung. Baik, Bapak Ibu. Oke, oke, baik. Selanjutnya boleh dibantu next slide. Proses bisnis apa di perusahaan Anda yang kira-kira sudah urgent dibantu untuk otomasi atau digitalisasi atau AI? Oke, Bapak Ibu, ini bentuknya esai, jadi Bapak Ibu silakan tulis pendapat Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada 2 partisipan nih yang typing. Oke, baik Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, sudah 9 yang menjawab. Ternyata emang AI itu membantu kita banget ya, tapi jangan sampai kita salah jalan ya, jangan sampai justru malah wasting banget nih buat kita semua. Tapi tenang aja, Bapak Ibu semuanya nanti dalam webinar kali ini akan dibahas tuntas oleh Pak Fajar dan Pak Rifki. Oke, baik Bapak Ibu yang belum menjawab, boleh kami minta pendapat Bapak Ibu? Dan izin mengingatkan kembali, yang belum pakai virtual background, silahkan di-download dan dipakai virtual background-nya ya Bapak Ibu. Oke, sudah ada 11% menjawab dan sepertinya tidak ada yang typing lagi. Oke, boleh di pertanyaan selanjutnya, Bu Karolin, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Oke, apa yang jadi masalah utama di proses tersebut sehingga butuh bantuan teknologi atau AI? Oke, baik Bapak Ibu boleh dibantu. Oke, analisa dan kompleksitas data dan perubahan tren yang sangat dinamis. Oke, baik Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan dimohon untuk memakai virtual background yang telah kami sediakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, baik, sudah 12. Sepertinya sudah ada typing lagi. Terima kasih Bu Karolin atas bantuannya. Oke, tapi karena tadi kita udah pakai aplikasi, sekarang Nisa mau tanya langsung nih. Pak Anung Priambodo, boleh tolong unmic, Bapak Nisa ingin bertanya secara langsung. Menurut Bapak nih, tantangan terbesar dalam menggunakan AI di pekerjaan sehari-hari saat ini apa sih, Pak? Tantangannya ya, untuk saat ini mungkin dari sisi knowledge dan skill ya. Jadi pemahaman kita menggunakan tools-tools AI itu dalam praktek pekerjaan sehari-hari itu mungkin masih terbatas. Sehingga kita ikut training ini. Jadi untuk nambah wawasan, nambah knowledge, sehingga ketika kita dapat ilmu di sini nanti kita bisa terapkan di pekerjaan kita. Gitu sih, Unisa. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anung. Ternyata Sama-sama. pakai AI aja tuh kita butuh dasarnya ya, Pak ya. Tidak bisa sembarangan pakai AI biar hasilnya Betul. tepat dan cepat. Oke, baik. Satu lagi, boleh Bapak Irawan Dharma? Bapak, Nisa ingin bertanya. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam menggunakan AI di pekerjaan sehari-hari apa sih, Pak? Bapak, apakah sudah menggunakan AI untuk saat ini? Kalau untuk sekarang mungkin AI itu digunakan sebagai jika ada apa
knowledge atau pengetahuan yang saya nggak tahu gitu. Bisa jadi seperti apa namanya diskusi diskusi ke robot lah gitu Bu. Oke, oke, baik Pak Irawan. Thank you Pak Irawan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, biar kita nggak salah kaprah nih tentang AI semuanya. Oke, kita langsung aja beralih kepada masternya, yaitu Bapak Rifki sebagai pembicara pertama. Silakan Bapak Rifki. Ya, terima kasih. Halo semuanya, semangat pagi, excellent people. Ya, thank you Mbak Nisa atas openingnya dan terima kasih juga buat ini ya teman-teman yang tadi sudah memberikan pendapat-pendapatnya ya, kondisi saat ini seperti apa, pemahamannya seperti apa, itu juga membantu kita ya bahwa oh sudut pandang masing-masing ya, punya pekerjaan, sudut pandang masing-masing, kemudian penggunaannya apakah sudah di level pribadi, masih di level pribadi, apakah kemudian menggunakan untuk pekerjaannya seperti apa, dan juga bidangnya ya. Tadi tadi saya ngelihat tuh forecasting tuh cukup banyak tadi tuh ya. Tadi forecasting cukup banyak dan itu memang benar itu ranah, teknisnya banyak ya, harus memahami, proses bisnis terutama dari sisi ini ya, apa namanya, planning ya. Jadi bagaimana dari marketing ya, kemudian muncul menjadi, demand, kemudian itu, diterjemahkan dalam sebuah meeting di SNOP gitu ya, Sales and Operation, kemudian diturunkan lagi itu taktikal tuh ya, dari strategi ke taktikal, terus, diperinci lagi masuk ke dalam ranah PPIC. Wah, itu udah lebih teknis lagi kasihnya, baru tuh masuk ke produksi. Jadi memang alur itu ranah-ranah yang sangat kental dengan bisnis proses, pemahaman bisnis proses ya, apalagi ini ada kaitan ke supply chain. Jadi tadi saya lihat, ini ya forecasting ya, itu seru-seru. Ya itu Ini satu bukan Power hal. BI deh. Terus AI tadi ya, AI. saya ngelihat juga yang ada Oke, procure to baik. pay ya. Di procure to pay itu bagaimana kemudian dari, eee bagaimana kita pada saat, dari user kita mau, mesen barang gitu ya, dan yang di-procure tentu banyak ya. Nah, misalnya kalau di manufaktur, wah itu mulai dari raw material ya, kemudian consumable juga ya. Kemudian banyak barang-barang yang lain lah, itu banyak banget item yang menjadi penyusun, entah itu buat HPP produknya itu sendiri, maupun untuk, item-item yang lain yang non production gitu. Itu kan melibatkan supplier banyak banget gitu ya. Nah, dari supplier itu bayangin ya, satu barang kita harus membandingkan anggaplah 3 4 milih yang terbaik, apalagi kita mau pesennya panjang dan lain sebagainya. Nah itu dokumen legalnya nanti kita mau bandingin, terus antara satu sama lain seperti apa, spesifikasinya memenuhi apa enggak, terus kecepatan respon dari situ, kemudian service level yang diberikan atau respon dari supplier seperti apa, scoringnya gimana, sehingga kita tuh ingin memastikan yang terbaik itu mana. Nah, kebayang tuh misalnya dari ribuan item yang dipesan gitu ya, kalau semuanya harus dicek atu-atu, wah itu pusing tuh teman-teman ya. Jadi memang, eee adalah sebuah hal yang alamiah ya, kalau kita berhadapan dengan ribuan dan jutaan data, udah pasti kita udah kalah, udah nggak mungkin lah ya, udah nggak mungkin kita lawan gitu. Jadi, tadi bagus tadi ada procure to pay, ada, apa, forecasting dan lain-lain, which is itu memang ranah-ranah bisnis proses, yang sangat kental bisnis proses. Jadi memang di banyak company saat ini, itu masih belum bisa keluar dari ranah prototyping, itu sebagai pengantar. Jadi thank you teman-teman tadi atas, beberapa informasi di awal ya, dari sudut pandang profesi masing-masing. Oke, kita mulai, dari sisi ini ya, saya sebagai pengantar ya kembali, kalau ahlinya nanti Pak Fajar. Biasa kalau saya bagian pembuka nih ya. Nah oke. Nah, saya kasih judul ini ya. Jadi, kemarin itu kan kita sudah webinar series, 2 kali ya, kemudian, masuk ke ketiga. Jadi di webinar yang pertama series itu saya masih ingat kita menyampaikan purpose ya, bahwa, itu tuh dibuat purpose-nya untuk apa. Jadi bukan kemudian, kita tabrak sana, tabrak sini ya. Itu purpose itu yang menjadi, satu hal yang sangat kita perhatikan, sehingga AI dikembalikan kepada ranah ranah yang seharusnya lah, bahwa manusia itu yang pertamanya, people first gitu ya. Itu untuk menegaskan itu.
Kemudian di webinar yang kedua nih, saya masih ingat kita bahas terkait dengan bagaimana dari hasil survei-survei yang menyatakan bahwa, ternyata AI itu udah ada di mana-mana, cuman ternyata kok nggak ada di PNL. Jadi ini masih challenging ya. Jadi dari pengguna di Fortune 500 itu saja sudah mengatakan bahwa dari 80% penggunaan itu memang nggak ada dampak finansial, nggak ada dampak ke bisnis. Sehingga di ranah yang ketiga ini paling nggak kita bisa kembali ya, eee, apa yang kita lihat waktu di webinar, 2, lalu, bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan itu, ke bisnis dampaknya ya. Jadi ini semacam, terus kita tekankan bagaimana pada akhirnya kita bisa benar-benar menerapkan itu ke ranah yang lebih, praktikal dan juga, nanti Pak Fajar juga akan bicara tentang apa quick win-nya ya, sweet spot-nya di manalah untuk, state of the art dari AI saat ini. Jadi kalau bicara pengembangan visi teknologinya, wah itu udah kayak nanti Terminator, otonomous, ya oke itu memang akan terus berkembang ya. Tapi kemudian untuk saat ini deh yang realistis ya. Jadi ini juga perlu dibumikan kembali gitu ya, karena dengan semua info yang luar biasa, iklan-iklan AI di mana-mana, jadi akhirnya tuh kayak wow banget, seolah-olah kita itu udah canggih gitu dunia ini ya. Ya padahal kenyataannya di tempat kerja kita ya masih repot aja dengan ya hal-hal yang manual ya, dengan wah, mikir sendiri atau pakai AI, tadi kita sudah pakai untuk teman diskusi gitu ya. Itu sudah ada penggunaannya juga. Tapi kembali teman-teman, dari sekian banyak informasi yang canggih-canggih itu, nanti Pak Fajar akan memberikan ini ya, titik sweet spot-nya itu di mana ya. Jadi supaya kita nggak terlalu ngawang-ngawang, tapi untuk di ranah yang saat ini dengan perkembangan teknologi AI yang luar biasa ceritanya gitu ya. Tapi itu tuh sebenarnya masih ada beberapa tahapan ke depan. Nah, tapi yang saat ini yang bisa kita lakukan sweet spot-nya di mana sehingga dampak bisnis itu sudah bisa mulai direalisasikan. Nah, ini hal yang penting yang ingin disampaikan di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kembali reminder ya, Bapak Ibu semua, teman-teman excellent people. Jadi kan ada paradoks Gen AI ya dari hasil survei dari McKinsey yang menyampaikan bahwa Gen AI ada di mana-mana kecuali di laporan laba rugi dan itu katanya ada 2 ya, ada 2 ada 2 hal ya. Yang pertama adalah, eee, ketidakseimbangan yang pertama adalah, use case horizontal. Jadi dia menyebar di seluruh divisi gitu penggunaannya. Tapi penggunaannya masih silo, artinya penggunaannya masih untuk keperluan individu ya, hanya untuk individu. Tadi sebagai contoh, misalnya saya ya, saya pengen tahu tentang satu topik yang saya memang belum paham. Nah, sebagai knowledge, acquisition itu saya memang butuh diskusi ya. Artinya kalau kita prompt dengan benar, AI itu bisa memberikan banyak informasi, bahkan kalau kita prompt dengan benar, dia juga bisa memberikan referensi-referensi yang trusted ya. Ya apalagi Pak Fajar waktu di webinar pertama kan, sudah membatasi ya. Pokoknya kalau buat CI, lu nggak boleh ngarang ya, lu harus dari trusted source gitu ya. Sehingga, pembelajaran yang kita dapat, knowledge baru itu diambil dari source-source yang memang valid dan kita bisa cek referensinya. Nah itu pagar pertama deh. Tapi kembali teman-teman, itu pada saat kemudian kita, itu sudah bermanfaat buat kita sebagai individu untuk bisa nambah pengetahuan. Tapi kan kembali antara pengetahuan sama action, skill ya, itu ada jarak ya. Ada jarak yang harus kita lakukan berupa tindakan di, perusahaan gitu ya. Nah kalau hanya, pada akhirnya sekedar kita memang makin pinter, kita diskusinya makin bagus, makin jago, ya itu oke juga gitu. Tapi kembali ya kalau itu masih menjadi tacit knowledge di kita, dan kemudian belum kita, implementasikan dalam apa ya, inisiatif untuk memudahkan pekerjaan, ya pada akhirnya belum ada dampak bisnis juga buat perusahaan, kira-kira gitu. Jadi masih ada jarak ya untuk mewujudkan itu. Nah, itu adalah horizontal use case ya. Kemudian yang kedua, kalau menurut McKinsey itu kan ada, vertical use case yang sebetulnya memang ini sudah ranah yang lebih teknis dan ini, lebih lebih berpotensi untuk kemudian memberikan dampak bisnis, misalnya di dunia R&D,
di dunia supply chain. Nah, tadi ada yang menarik ya untuk forecasting gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada pertemuan ya untuk forecasting ini, ada pertemuan di satu sisi di supply chain, dia di divisi supply chain, tapi secara proses forecasting itu sendiri itu membutuhkan Eee, ini ya, apa ya, banyak modeling atau hal-hal teknis di dalam perhitungannya ya, yang bisa memprediksi. Nah, yang namanya prediksi kan dengan semua ketidakpastian dan faktor-faktor yang ada, wah itu banyak teknik yang bisa dipakai. Either itu deterministik gitu ya, misalnya ada yang deterministik ya pakai model rumus tertentu atau formula tertentu sehingga kalau kita input A, hasilnya pasti B, hasilnya bisa diprediksi lah. Kalau kita input sekian, hasilnya pasti sekian. Ya, seperti misalnya Y sama dengan 2X tambah 1 itu kan deterministik tuh. Ada juga yang stokastik, ada probabilitas, ada ini ya, ada heuristik ya, itu macam-macam tuh pendekatan model itu. Nah, itu tentu membutuhkan kemampuan teknis dan ranah teknis ya, dan, di situlah kemudian memang AI masih belum bisa keluar dari ranah prototyping gitu. Jadi di sini ada banyak hal-hal teknis yang sebenarnya kalau kita bisa solve itu akan luar biasa memberikan dampak bisnis nih gitu ya. Tapi kemudian memang sampai, hari ini, challenge-nya masih di sisi itu. Jadi belum bisa keluar dari ranah prototyping. Nah sehingga, ini akan, masih terus berkembang dan tugas kita adalah dengan kondisi saat ini, kita cari sweet spot ya, apa yang bisa kita, lakukan ya, seperti itu. Nah, jadi, itu yang pertama reminder dari webinar yang kedua. Nah, kemudian reminder berikutnya adalah terkait dengan, bagaimana sih agar Gen AI itu berdampak ke organisasi. Waktu di webinar 2 masih ingat mungkin teman-teman kita, membahas tentang, bahwa kalau mau membuat satu, proses improvement kita harus, apa namanya, kita melihat dari sisi pemahaman, bisnis proses ya, sebagai bisnis operating system. Itu hierarkinya seperti apa, lalu di tiap-tiap prosesnya itu kemudian kita lihat flow-nya seperti apa, lalu kalau melakukan, apa namanya, mau melakukan satu improvement, nah kita musti berfokus kepada mana yang memang jadi constraint ya, ingat ya salah satu, teori pendukungnya itu kan theory of constraint. Jadi bagaimana kita itu dari serangkaian bisnis proses yang ada gitu ya, itu kita lihat tuh mana yang jadi bottleneck. Karena kalau misalnya kita tidak mengimprove yang di bottleneck, jadinya nggak ada impact juga buat finansial perusahaan. Entah itu dari sisi capacity, entah itu dari sisi, apa namanya, kecepatan proses ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya teman-teman, ya, dari bisnis secara overall, nah kemudian dipecah jadi ada beberapa proses di dalamnya. Nah, nanti beberapa proses ini kan bisa dipecah lagi di dalamnya, dipecah lagi sampai touch. Nah, sebenarnya di kalau kita kita hierarkikan dari atas ke bawah, kita tidak bisa memang harus memetakan secara organisasi, ya, bagaimana, bisnis proses manajemen dari, perusahaan kita itu saling bertaut satu sama lain. Sehingga kita bisa lihat nih, yang, secara sistem, yang apa, klaster-klaster bottleneck-nya itu ada di mana. Nah, kalau udah ketahuan misalnya bottleneck-nya anggaplah di sisi bisnis, ini ada 2 proses bisnis misalnya ya, ada proses satu, proses 2. Ah, ternyata yang bottleneck di proses satu, maka proses 2 bisa kita biarkan dulu lah, kira-kira gitu ya. Kan kita mau cari sweet spot. Nah, dari proses satu kan tentu di dalamnya ada bottleneck. Nah, kan, itu yang kita jabarkan ya, dari proses satu itu ada activity, apa saja. Nah, dari activity tersebut, itu mana yang bottleneck kan itu pasti ada turunannya, sehingga kita bisa dapetin area-area yang begitu kita buka simpul ikatannya atau bottleneck-nya atau constraint-nya, nah ini akan mengalirkan peredaran darah proses bisnis lah kira-kira gitu. Nah, jadi itu yang memang mesti kita pahami secara pemetaan proses bisnis, lalu setelah tahu spot-spotnya, island-nya di mana yang, memang menyebabkan bottleneck atau constraint, nah disitulah di tiap level kita bisa menugaskan ya, menugaskan sisa-sisa yang sudah, ibaratnya yang non value added kita hilangkan. Nah, yang sisa value added-nya itu yang kemudian kita, masukkan AI untuk menjadi, supporting ya atau enabling ya. Nah, di situ ada AI task bot, ya kemudian activity bot, ada process bot, sampai pada akhirnya nanti ke
Business System Board ya. Nanti secara hierarki Pak Fajar akan lebih mengelaborasi lagi secara lebih detail. Oke, nah sekarang gimana nih kita sebagai seorang CI, praktisi CI ya. Nah, karena kita sebagai seorang praktisi CI atau continuous improvement, nah ini adalah secara high level bagaimana kita bisa melakukan siklus continuous improvement di organisasi. Dan ini em, eh, ino- inisiatif improvementnya itu tidak hanya terbatas memang untuk teknologi saja, tapi ini keseluruhan ya. Ada sisi people, ada sisi proses, ada sisi teknologi. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kemudian cycle identifikasi, kemudian seleksi dan eksekusinya itu cycle-nya itu berjalan. Biasanya inisiatif cycle besar ini kita biasanya lakukan mulai biasanya di kuartal 4 awal ya atau kuartal 3 akhir. Biasanya kalau di company yang sudah memiliki entah itu transformation office misalnya atau misalnya transformation direktorat atau misalnya kalau di manufaktur itu continuous improvement division gitu ya atau departemen. Nah, itu yang kemudian ini yang kemudian membantu ya, memfasilitasi semua stakeholders baik departemen, divisi, ya antar fungsi gitu ya, untuk kita tuh dapetin komitmen mereka. Jadi biasanya ya kalau yang kita lakukan dulu waktu zamannya saya masih jadi CI head dari CI departemen, ya kita soan ya di quarter 3, quarter 4 awal itu kita udah mulai soan ke kepala-kepala lah, ya tentu, dengan mandat langsung dari CEO-nya. Nah, itu kita sowan. Nah, sowan itu untuk mulai bahwa kita nanti akan, mulai bersama-sama mengidentifikasi, apa ya, opportunity for improvement lah, kira-kira seperti itu ya, supaya kita ada kulo nuwunnya ya, bagian dari change management. Nah, setelah komitmen itu dapat ya, nanti kita tentu agendakan agendakan, apa namanya, satu semacam, meeting ya, meeting yang, nanti berjenjang, tapi kita sudah siapkan nih, dari suara-suara di bawah itu apa saja. Kemudian kita juga punya dari sisi laporan keuangan, kan bisa kita lihat ya, dari laporan keuangan dan lain sebagainya, itu juga kita sudah punya data-data. Kemudian dari proses, nah kita juga sudah bantu, karena kan teman-teman dari continuous improvement ini biasanya membantu untuk melakukan value stream mapping ya, mulai dari value chain, ya, value stream mapping, kemudian kita lihat dari masing-masing divisi value stream mapping-nya seperti apa, dan kita juga sudah bantu siapkan itu. Nah, jadi teman-teman, setelah dapetin leadership commitment ini, nah kita kan dapat nih, apa ibaratnya komitmen mereka. Lalu setelah itu, setelah komitmen kan kita juga dapat kompas lah dari mereka. Kompas itu ibaratnya kalau dari CEO, arah perusahaan bahwa tahun ini inisiatif kan kalau misalnya inisiatif strategis itu ada 3 sampai 5 tahun ya, itu anggaplah ada 20 sekian. Lalu ada 20 sekian yang mau kita execute tahun ini adalah ada 5 inisiatif utama misalnya gitu. Nah, jadi kita itu pada saat kemudian, melakukan, eee identifikasi opportunity for improvement, itu musti align dengan tadi ya, bahwa setiap inisiatif improvement kita, entah itu di people, process, teknologi, itu musti nyambung dengan tadi, yang 5 inisiatif yang tahun ini memang mau dieksekusi ya oleh CEO kita di tempat kita. Nah, itu yang kemudian, itu menjadi arah kompas dan itu yang kemudian, kita kita lakukan semacam inilah ya, konsolidasi untuk mengidentifikasi apa saja. Nah, ada beberapa kacamata yang kita lihat biasanya yang tadi kalau VOP itu ya voice of process. Nah, ini yang kemudian ada kaitan ke business process management yang tadi saya sampaikan. Ya, yang ini, ke pemahaman ini, proses-proses ini. Di samping itu kita juga biasanya cross check dengan voice of business bahwa karena voice of process-nya atau value stream-nya bottleneck-nya di sini, cacatnya sekian, performa OEE-nya misalnya sekian, maka itu akan menghasilkan pemborosan misalnya sekian puluh miliar per tahun. Nah, itu kan ada sisi voice of business yang kita keluarkan. Jadi nanti setiap kacamata ini akan saling cross check lah, ya.
Nah, biasanya yang jadi basis utama itu ada dua ya, VOC-nya tentu ya. Ini VOC ini yang paling utama karena ini voice of customer. Nah, itu feedback-feedback dari customer itu kita rangkum dan oh ini concern-nya mereka. Lalu kita cross check berikutnya VOP ya. Jadi voice of process tadi berupa bisnis proses ya secara manajemen overall-nya seperti apa, identifikasi area-area heat map-nya kira-kira di mana yang panas-panas gitu, asap-asap. Nah, lalu itu semua di cross check, divalidasi seberapa besar dampak bisnisnya. Nah, ini yang kemudian nanti nyambung. Oh, ini nyambungnya ke HPP, yang ini nih yang naik terus nih untuk produk ini. Oh, ini nyambungnya ke cash flow kita nih yang seret terus nih. Oh, ini nyambungnya ke budgeting yang kita harus invest capex tahun depan nih gede nih kalau misalnya ini nggak bisa mencapai kapasiti yang kita harapkan dan seterusnya ya. Dan ini ada juga kacamata yang lain yaitu voice of X ya. X itu artinya kita bisa ganti dengan macam-macam ya Bapak Ibu. Artinya X itu dengan bisa inilah, voice of employee gitu ya. Misalnya apa, dari leader-leader atau dari employee itu ada feedback apa. Nah itu juga kita bisa kombinasi ya, artinya bahwa semua ideas, project atau program itu kita dari bottom up dan juga, top down. Nah, tapi tetap untuk prioritisasi dan lain sebagainya, ya kita akan tetap pilih dari total inisiatif tersebut yang menjadi turunan 4 operating agenda. Nah, setelah itu kita pilih ya, mana yang effort-nya paling, besar, dan mana yang, ini, effort-nya paling financial, benefit-nya paling besar atau benefit-nya paling besar, sama yang effort-nya yang paling manageable. Nah, itu yang menjadi diprioritaskan. Dan yang menarik adalah teman-teman, sebenarnya dari semua identifikasi dan kemudian ini bisa menjadi list priority, itu project-project-nya tidak hanya terbatas dari sisi proses aja ya. Jadi di situ sebenarnya mencakup sisi project-project yang terkait dengan inisiatif di people, bisa juga di proses, dan juga sudah bisa ada di situ teknologi. Atau bahkan kombinasi, setelah proses baru teknologi. Jadi itu ada kombinasi yang sebetulnya nanti cukup kaya lah inisiatifnya. Nah disitulah yang kemudian setelah diprioritaskan itu yang kita buat project charter lah. Semacam proposal resmi yang sudah dihitung benefit, effortnya seperti apa, proyeksi benefitnya bagi company seperti apa, dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu ditugaskan orang-orangnya, kemudian kita kick off dan launching, di mana di sini kick off dan launching itu memberikan pembekalan kepada change agent, ya. Either itu adalah terkait dengan people, proses maupun teknologi. Nah, baru setelah itu kita lakukan semacam eksekusi, ya. Kalau dalam hal ini kita pakai memang di mic ya, tapi sebetulnya bisa PDCA atau bisa pakai Lean ya. Jadi ini hanya untuk salah satu contoh aja. Lalu setelah itu kita lanjut ke setelah kontrol dan validasi Monef, baru kita kemudian celebration win. Dan ini kemudian siklus ini kita lakukan terus-menerus. Jadi cycle-nya akan terus-menerus dilakukan oleh tim dari change agent atau practitioner. Ya, nah ini adalah sebetulnya inisiatif yang nanti sebetulnya align ya dengan inisiatif teknologi kita. Jadi seluruh inisiatif-inisiatif ini kan align ya, yaitu. Jadi untuk supaya ini itu bisa terlaksana ya, how to-nya di high level kayak gimana, ya kayak gini gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi, dari sini baru bisa mendapatkan ini asap-asapnya di mana nih dan hubungannya sama bisnis itu apa, berapa duit nih kalau kita misalnya ini. Nah, di situlah yang nanti kita bisa lakukan inisiatif macam-macam yang proses related only ada, nanti yang proses related plus, nanti setelah itu di-enhance by teknologi juga ada, nanti ada, "Oh yang ini mah udah bisa langsung teknologi nih karena udah value added," itu juga ada. Jadi nanti itu inisiatifnya itu bisa hybrid dan macam-macam ya. Ya itu kira-kira. Oke, termasuk, sisi people juga. Jadi tadi kan ada people, proses, teknologi. Nah, kalau sisi people-nya apa? Oh, nanti ada behavior change ya, ada value internalization, ada misalnya, "Aduh kita skill-nya kurang nih, ada knowledge gap," ya udah ada training dan awareness. Nah, hal-hal gitu juga adalah part dari inisiatif. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau, kalau saya squeeze lagi ya, itu tadi high level untuk mengidentifikasi. Ini kalau diringkas kira-kira kan seperti ini ya. Bahwa, ini dari sudut pandang bisnis proses manajemen ya,
bahwa ini ada konteks faktornya, ada strategic alignment, ada governance, ada people, ada culture ya. Jadi tadi itu nyambung sama yang ada di sini ya. Lalu, ada bisnis proses manajemen infrastruktur ya, tentu punya arsitek bisnis proses keseluruhan. Nah, lalu gimana sih cycle-nya ya, ini, kalau berdasarkan dari sudut pandang bisnis proses manajemen, nah kita tuh mesti ada proses identification, ada proses discovery, kemudian masuk ke proses analisis. Nah, di proses analisis ini salah satu gambarannya ya, bagaimana kemudian teman-teman bisa melakukan analisis proses, either itu nanti pakai value stream mapping atau misalnya menggunakan fishbone ya, dan metodologinya bisa macam-macam teman-teman, ya untuk melakukan life cycle ini. Bisa di Mike ya, pakai Six Sigma, bisa pakai PDCA, atau bisa pakai Lean ya, di mana value stream, flow, pull, dan perfection itu kita bisa lakukan. Nah, kalau misalnya saya mau kasih contoh, mau relate-kan dengan ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini kan saya ada contoh di sini kan DMAIC ya, define, measure, analyze, improve, control gitu ya. Nah, kalau mau saya relate-kan, ini kira-kira begini. Kalau di proses identification itu adalah di fase define, kira-kira gitu. Nah, ini tuh adalah define, kira-kira gitulah. Ya. Lalu kalau misalnya measure itu kan memahami kondisi saat ini. Nah, itu adalah proses discovery, ya. Cycle time-nya berapa, posisinya berapa step, berapa waktu yang dicurahkan, ada berapa operator, yield-nya berapa, cacatnya berapa, availability mesinnya berapa misalnya. Kemudian setup time-nya berapa. Nah, itu ada di sini. Nah, kan kira-kira gitu. Sama data performance-nya tuh kayak gimana, ya. Ini kalau saya kaitkan nih antara Lean Six Sigma sama Business Process Management. Nah, lalu di proses analisis ya tentu di sini di fase analyze yang tugasnya kita adalah mencari root cause kan gitu. Ya mencari root cause. Lalu setelah ketahuan root cause-nya, ya udah kita otak-atik ya. Prosesnya kita otak-atik gitu ya. Nah, inilah di fase improve ini adalah meredesain dan, setelah itu dicoba skala kecil, ya lalu kalau udah berhasil baru kita implementasi. Nah kira-kira gitu, yaitu DMAI gitu ya. Nah kalau kontrolnya gimana? Nah di sini di proses monitoring dan controlling. Nah gitu, jadi siklusnya ya begitu aja terus ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh kalau di fase analyze kita gunakan misalnya salah satu tools di root cause analysis kita pakai lakukan. Nah, jadi teman-teman, lalu kira-kira teknologinya ada di mana? Kan gitu ya. Nah, justru teman-teman, teknologi itu ada di sini. Jadi setelah di-redesign, nah di sini enable-nya di sinilah teknologi itu akan sangat memiliki either itu teknologi ya secara ini atau maupun kalau secara spesifik AI ya, itu AI ya bisa dilakukan setelah proses redesign. Jadi ini akan luar biasa, karena prosesnya sudah dirubah dulu, gitu ya. Jadi ini kembali, untuk mengingatkan kita semua bahwa CI first, people first. Oke. Nah, ini ada studi kasus yang menarik. Ada studi kasus yang menarik ya. Jadi ini ada studi kasus yang, mungkin bisa memberikan gambaran ya, bahwa, apa namanya, dari studi kasus ini ada tentang Ford ya. Ford di satu masa ya, itu memiliki di bagian piutang ya, di bagian account payable-nya itu punya 500 orang. Untuk mengerjakan. Jadi di proses pengadaan, ya tadi ada procure to pay ya, di salah satu di proses procure to pay, itu dia punya 500 orang. Jadi mempekerjakan 500 orang untuk penyelesaian proses PO, faktur, dan berminggu-minggu ya. Nah, dia tuh pengen, "Waduh ini kayaknya kebanyakan." Nah, di sisi lain ada perusahaan benchmark ya, itu Mazda, memang sih size-nya lebih kecil, tapi nggak 100 kali lebih kecil dari Ford juga gitu ya. Lebih kecil, nah itu dia bisa handle by 5 orang. Jadi ada satu perbedaan yang mencolok. Ya sehingga, ini manajemen ngelihat, waduh ini kayaknya udah pemborosan kelas berat nih ya, bagaimana kita bisa melakukan lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik lah kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian, dilihat. Nah, jadi ini studi kasus ini yang kita mau tekankan tuh begini teman-teman. Ah, gitu ya, sip. Nah, jadi teman-teman,
yang menarik adalah bahwa setiap, ini ya, eee, yang ini saya sampaikan adalah perubahan proses itu lebih dulu, baru teknologi masuk. Jadi tadi ya di siklus bisnis proses manajemen ya. Jadi ini adalah proses bisnis saat, current state-nya lah, sebelum dilakukan improvement ya. Di mana ya kalau mau, membeli barang ya, ini tuh ada alurnya ya dari purchasing ya, kemudian, melalui, pokoknya tiap pembelian barang ke departemen pembelian. Lalu setelah itu departemen pembelian ini, purchasing ini mengirimkan pesananlah ke si apa, ke si vendor kan gitu ya. Lalu dari, salinan pesanan ini, ya dia kirimkan juga kepada bagian account payable, bagian pembayaran. Nah, jadi ini ada informasi yang ngalir ke sini ya. Kemudian jadi pecah 2, satu ke vendor, satu ini ya, oke, seperti itu. Nah, lalu dari vendornya ya, kemudian vendor itu, ngirim, barang ke sini ya, yaitu di bagian gudang. Di sisi lain nah jadi gini, ada alur goods ke divisi A, ada alur informasi ke divisi B, ya gitulah kira-kira. Jadi ada 3 pihak nih di sini ya. Berarti si account payable ini kan dia punya punya 3 hal yang harus dia cocokin lah. Yang bener tuh dari info dari purchasing gitu ya, atau info barang dari gudang ya, atau dari vendor ya, invoice. Nah, kita kan musti wah, nah akhirnya ya itu yang dilakukan pengecekan ya, rekonsiliasi lah. Tentu dengan size yang kayak tadi saya bilang ya, Ford itu kan besar ya. Jadi kalau misalnya size segitu, ya nggak mungkin kalau misalnya, tiap orang itu, bisa cepet ya, karena dia harus cek sana sini. Dan yang namanya item yang harus dibeli itu kan itemnya banyak. Nah, yang menarik adalah, ada konsistensi 3 dokumen ya, yang harus dicek nih satu sama lain ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap dokumen yang harus dicek itu ada 14 item. Itu jenis produknya, kuantitinya, harganya, speknya, segala macam ya. Itu yang menyebabkan butuh 500 orang, gitulah kira-kira. Nah, ini yang jadi masalah. Sementara di Mazda untuk proses yang di departemen yang sama tuh cuma 5 orang. Nah, jadi yang menjadi secara hal mendasar itu adalah Ford berfokus pada deteksi penyelesaian masalah karena ketidaksesuaian itu banyak ya kejadian nggak cocok lah ini harus dibalikin lah dan lain sebagainya yang sehingga membuat ini menjadi memusingkan ya bisa berbulan-bulan. Sementara Mazda itu mencegah terjadinya ketidaksesuaian itu sejak awal. Nah, jadi benchmark ini ceritanya udah beda cerita ya. Tapi yang kemudian Ford lakukan adalah dia melakukan perubahan proses terlebih dahulu. Jadi, yang tadi bisnis proses manajemen cycle-nya dilakukan. Nah, pada saat itu ya, sebenarnya kalau untuk proses cycle, ini ya, bisnis proses manajemen cycle-nya itu bisa pakai DMAIC, PDCA, atau Lean, itu bebas teman-teman. Jadi saya memberikan ini. Tapi intinya dari teman-teman, Ford pada saat itu kemudian merupakan, satu metodologi problem solving. Nah, dari proses bisnis saat ini keluarlah hasil analisa ya. Jadi sering terjadi ketidaksesuaian dokumen, PO, shipping, invoice, dan proses yang sangat lama juga terjadi. Jadi ada 2 problem ya, ketidaksesuaian sama proses yang lama. Itu dari sisi vendor, ini ya, potensi cost-nya adalah vendor memberikan data kedua pihak berbeda, ketidaksesuaian barang yang dikirim ya, terus banyak item yang harus dicek, kemudian keterbatasan kemampuan manusia ya tadi ya, jumlahnya tuh dikit lah kita, harus menerima sekian banyak. Lalu alur barang dan material berbeda dan lain sebagainya. Dan kemudian nggak ada sistem yang mendukung single source of truth. Nah inilah yang kemudian, mereka lakukan. Nah, mereka kemudian mengubah flow-nya ya. Mereka kemudian, mengembangkan basis data. Jadi ini memang butuh dukungan teknologi, tapi flow-nya harus berubah dulu. Ya, flow-nya harus berubah dulu. Nah, dari sana kemudian database-nya ada dan dari sana, eee, single source of truth-nya sudah ada di sana. Sehingga vendor kalau memang nggak sesuai, itu nggak bisa kirim barang, ya. Jadi sudah di ini ya, jadi barang nggak bisa diterima nih kalau nggak sesuai, sehingga vendor,
dipaksa untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan permintaan. Nah, kalau kesesuaian dicatat, nah jadi tinggal, ini aja, dia mah tinggal bayar aja karena matching-nya itu ada di sini. Kalau sebelumnya matching-nya ada di sini ya. Nah, kalau kalau teman-teman lihat ya. Nah, sebelumnya matching semua hal itu ada di dia nih, which is ini orang. Nah, disitulah karena yang harus di-matching itu kan puluhan item dan size-nya besar, yang tadi saya bilang ya, ribuan atau bahkan jutaan transaksi, yang memang manusia udah pasti kalah lah, udah kalah set, sehingga pasti ada kelelahan. Nah, itu disitulah kemudian teknologi bisa membantu. Nah, jadi tapi tetap ya bahwa perubahan proses terlebih dahulu baru teknologi. Nah, saya mau mau ini ya sampaikan, dah achievement-nya apa pada saat itu? Nah, pada saat itu achievement-nya adalah dari 500 bisa mengurangi ke 120 dan terus berkurang ya. Jadi karena improvement terus dilakukan. Cuman ini stage one dia sudah langsung bisa drop ya, cukup banyak ya. Kemudian pengendalian material menjadi lebih simpel, informasi keuangan juga lebih akurat, nggak ada yang telat pembayaran dan proses pembelian jauh lebih cepat gitu. Nah, di sini saya mau memetik satu quotes ya, bahwa the first rule of any technology ini used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. Jadi kalau prosesnya udah efisien duluan, nah teknologi masuk itu akan magnify efisiensinya gitu ya. Nah, the second kalau misalnya automation applied to an inefficient operation itu will magnify the inefficiency. Jadi kalau prosesnya nggak efisien ditambah teknologi tambah nggak efisien kira-kira gitu ya. Jadi malah magnify, malah turbo dia tambah nggak efisiennya ya. Demikian juga yang efisien tambah turbo efisiennya. Nah, sehingga kesimpulannya apa sih ya, Bapak Ibu, excellent people? Nah, jadi teh ya, AI for CI. Itu yang menjadi kesimpulan bahwa CI first. Jadi teh atau AI ini itu untuk CI. CI first. Jadi AI enggak otomatis membawa dampak bisnis, supaya berdampak harus dimulai dari proses change dulu. Nah, jadi kalau ini memperkuat kesimpulan kita bahwa kalau mau benar-benar berdampak ke bisnis, kembali ya, sudut pandang bisnis proses itu menjadi sangat penting, dan technicalities-nya harus diberesin di setiap function di organisasi seperti tadi ya, sisi forecasting. Nah, metodenya harus kuat, framework-nya harus kuat. Kalau modelnya udah dapet, ini nah maka itu nanti bisa di-join-kan dengan teknologi, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang harus diberesin dulu. Sementara kalau dari si sudut pandang itu tadi sudut pandang fungsional. Kalau dari sudut pandang bisnis proses, nah tadi pemahaman akan bagaimana mengidentifikasi klaster-klaster simpul-simpul ikatan yang menghambat bisnis itu ada di mana aja. Nah, itu yang bisa diberesin dulu, diubah prosesnya, baru teknologi masuk. Nah, itu yang akan masuk ibaratnya berdampak ke bisnis, entah itu cash flow, entah itu neraca dengan komposisi yang lebih bagus, sama P&L yang lebih tebal gitu bottom line-nya. Nah, jadi teknologi tidak menghasilkan business value ya, makanya dicoret ya. Tapi proses change yang menghasilkan business value, tapi teknologi bikin jadi turbo. Jadi enables ya. Nah, jadi disinilah sebetulnya perkawinan atau komposisi yang tepat yang membuat kita bisa membawa eh, teknologi itu ke dampak bisnis. Itu kira-kira. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nanti Pak Fajar akan ya masuk lebih dalam terkait dengan AI-nya. Demikian mungkin dari saya. Thank you very much ya. Eh, saya kembalikan ke panitia atau langsung nih ke Pak Fajar langsung ya pakar kita berikutnya. Monggo langsung dilanjut sliding. Oke, baik Thank you. Pak Rifki, mohon maaf, saya izin menginfokan. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk bertanya melalui kolom chat ya. Jadi Oke. jika Bapak Ibu di saat sesi pembicaraan nanti ada kurang tahu nih atau penasaran, boleh tolong ketik di kolom chat saja ya Bapak Ibu, karena setelah ini nanti kita akan ada sesi Q&A. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Fajar. Siap. Baik, oke. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Pak Rifki, luar biasa sekali materinya. Oke, saya share screen untuk materi saya. Ya, sekali lagi selamat datang untuk Ibu, Bapak, Saudari-saudara sekalian, excellent people. Terima kasih nih udah join webinar kita yang seri ketiga ya. Ini
episode ketiga lah gitu. Terima kasih juga di tengah kesibukannya, saya perhatikan tadi ada yang sambil di mobil gitu ya, luar biasa. Ada yang mungkin sambil mengerjakan sesuatu yang lain, tapi masih sangat semangat untuk kita saling sharing, saling menimba ilmu, luar biasa. Nah, saya ingin mengomentari tadi ada hasil polling sedikit ya di awal yang dipandu oleh Mbak Nisa. Nampaknya itu banyak teman-teman yang memang ragu sama AI dalam dalam kaitannya dengan tidak akurat. Ya kalau bahasanya tuh seringkali AI ini suka ngadi-ngadi ya, suka omon-omon gitu ya, suka Iya, halusinasi. ya. Ya, Bener itu, oke. Pak. Trust ya, kita jadi deg-degan Masalah. ya. Masalah trust jadi deg-degan. Di satu sisi betul kita harus tahu AI punya karakter seperti apa, kelakuannya seperti apa. Di lain sisi mungkin di balik itu ada juga dari sisi kita yang memang nyambung yang Pak Rifki sampaikan tadi, kita harus benahi dulu prosesnya supaya memang kita tahu kalau ini saya bisa percaya sama dia. Anggaplah Bapak Ibu sekalian, excellent people punya team members. Ada team members yang sudah terqualified dengan kualifikasi tertentu ya untuk suatu pekerjaan, suatu task gitu. Ya, kita bisa percayakan sama dia. Ada yang memang belum. Nah, kalau yang belum kita percayakan itu kan kitanya yang ngadi-ngadi gitu ya. Jadi, ya kita juga harus berkaca juga. Ini kita expect apa sama AI dan kita berikan apa ke dia. Nah, untuk itu saya akan coba share materi paparan ini bagaimana AI bekerja untuk kita, bagaimana AI bisa bekerja untuk membantu continuous improvement. Nah, frame-nya adalah bagaimana kita melihatnya itu sebagai satu konteks dalam people purpose dan priority-nya seperti itu. Jadi making AI works for you and your CI. AI yang dimaksud tuh yang mana sih yang kita mau pekerjakan? Ya AI agent. Nah, AI agent apa nanti akan menjadi suatu paparan dalam materi saya ini. AI agent ini, AI agent ini kita bisa lihat analoginya dia itu sebenarnya salah satu spesies dalam suatu ekosistem atau dalam suatu habitat, gitu ya, habitat. Jadi, bagaimana kita mau menyambut si AI agent itu ke dalam habitat kita, ke dalam ekosistem kita. Nah, lalu kita punya visi apa terhadap habitat kita itu sendiri, ya kan? Misalnya kita mau gardening, itu tamannya mau dibentuk kayak apa sih, gitu ya? Yang memang sesuai, yang bisa menumbuhkan berbagai makhluk hidup di dalam situ dan kitanya sendiri, ya. Nah, itu juga terkait sama purpose-nya. Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita capai? Dan last but not least, dari semua itu, setelah kita tahu visi, kita mau membangun organisasi atau enterprise seperti apa, kita mau mencapai apa, bagaimana kita mau memulai dan melaksanakannya. Ini adalah outline atau hal-hal yang akan coba saya share dalam sesi kali ini. Kita mulai dulu dari yang pertama, AI agent. Apa itu AI agent? Nah, excellent people, ada yang tahu AI agent apa? Kalau tahu, silakan mungkin dituliskan di kolom chat. Apa itu AI agent? Apakah dia suatu agen intelijen? Gitu ya. Apakah dia CIA, FBI, BAIS, BIN, atau apa? Kok agent gitu ya? Kok kenapa dia disebut AI agent? Nah, silakan kalau mau berkomentar. Saya belum bisa komentari langsung chatnya ya, tapi silakan komentar aja. Nanti teman-teman saling berkomentar, silakan. Karena saya sambil share ini nanti distract gitu. Kenapa dipilih istilah agent? Kenapa agen-agen intelijen itu disebutnya agen gitu ya? Ya, sebenarnya secara banyak 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 definisinya sih. Tapi kenapa itu disebut agent? Kalau saya membayangkannya, misalnya saya punya seorang agen intelijen itu ya, kita kirim dia ke negara, ya katakanlah negara yang kurang oke lah berseberangan sama kita ya. Ini fiksi ya, gitu. Tentunya kita berharap dia bekerja secara independen. Nggak dikit-dikit nanya, Pak, informasinya tadi yang dicari apa ya? Saya mesti kasih tahu. Lalu, Pak, kalau dia kelakuan gini, kita gimana ya? Dan seterusnya. Ya, ntar lagi ketahuan dia, lagi nyamar, dia ketahuan kan. Ini kok ada banyak sekali komunikasi ya, di intercept, kemudian akan ketahuan. Jadi dia harus kerja secara independen, supaya nanti hasilnya efektif. Nggak dikit-dikit nanya, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai otonomi dalam dunia agent ini. ISO khususnya 22989 membuat definisi AI agent adalah seperti itu.
Jadi dia bisa secara mandiri mencapai goalnya, ya, mencapai goalnya. Dan dari berbagai sumber, singkatnya tadi yang saya sampaikan, kata kuncinya adalah autonomously, secara otonom bekerja sendiri. Makanya tadi saya contohin misalnya agen rahasia gitu. Ya kalau dikit-dikit dia nanya, ya ntar lagi ketahuan gitu. Makanya kan kalau secret agent seperti itu kan sedikit jumlahnya. Lu diselundupin ke sana, dia bisa kerja sendiri. 2 bulan nggak ada kabar, balik-balik udah ada hasil. Nggak yang sejam sekali nanya, nggak yang sehari sekali nanya, kan nggak yang gitu ya, kira-kira gitu. Nah, eh, selain definisi-definisi ini, ada juga jenis-jenis agent. Ini saya ambil dari IBM yang punya suatu framework ya, mendefinisikan ada 5 jenis agent. Pertama yang disebut simple reflex agent. Simple reflex agent. Ini sangat simple sekali. Contohnya apa? Temperatur termostat AC yang on off. Jadi kalau udah melampaui batas 25 derajat dia on temperatur. Kalau kurang dia off, on off. Jadi dia sebenarnya nggak cocok sama kategori agent ini, tapi dimasukin sebagai salah satu contoh. Contoh selanjutnya model based agent. Nah, ini yang sehari-hari kita pakai nih kalau sudah sering pakai ChatGPT, Gemini sama teman-temannya itu ya, seperti itu. Ini model based agent, dia sudah bisa merespon. Yang ketiga goal based agent, goal based AI agent. Kalau model based agent, dia diberi goal, dia bisa ngerjain tapi ya kalau ibu bapak excellent people gunakan ChatGPT, dia balesnya sekali aja kan. Kalau hasilnya belum memuaskan, dia nggak kerja lagi. Kita yang nanti ngomel-ngomel, kamu tuh masih kurang, orang saya kasih taunya ini kok ini, kita ngomelin si ChatGPT gitu ya. Oh mohon maaf seperti itu, lalu dia kerja lagi. Itu model base. Kalau goal base, dia akan mencapai goal yang saya berikan ke dia. Kamu tuh cari informasi tentang banjir di Bali kemarin. Ya, kita juga turut berduka cita dan turut prihatin ya terhadap musibah yang dialami di sana. Semoga bisa cepat terselesaikan dan korban-korban juga bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Nah, cari informasi tentang banjir Bali kemarin. Dia cari sampai lengkap seperti itu. Nah, yang berikutnya utility based agent. Nah, ini udah lebih canggih lagi dari goal based agent karena dia bisa mencari jalur-jalur yang lebih baik. Kalau goal based agent jalurnya ya itu-itu aja langkahnya. Nah, kalau utility based agent dia bisa nentuin, jangan PDCA. Misalnya nih kalau agak ekstrim ya, jangan PDCA, misalnya the mic aja. Apa namanya Kaizen aja atau seterusnya. Itu gambaran ilustratif ya. Last but not least, yang kelima adalah learning agent. Dia bisa belajar. Oh, si Fajar itu kayaknya gini-gini-gini. Oh, pengalaman kemarin saya interaksi dengan dia tuh gini-gini gitu. Oh, hasilnya seperti ini. Dia ngerti, dia bisa belajar, lalu dia bisa melakukan rencana dan juga rute-rute dia mengerjakan tugas itu sesuai dengan pembelajaran dia. Seperti itu. Jadi ada lima jenis agent. Nah, ini untuk yang LLM dan non-LLM. LLM itu Large Language Model, ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, dan lain sebagainya. Non-LLM itu yang agak sering nongol di permukaan ya, agak sering nongol di publik ya. Misalnya computer vision, ataupun yang melakukan kalkulasi-kalkulasi data yang lebih heavy. Itu non-LLM agent. Kita tengok yang LLM aja yang sering kali kita gunakan ya. Nah, itu adalah, makanya saya take out yang simple reflex, karena ya itu kayaknya belum LLM lah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tingkat otonominya, seotonom apa dia, nah, ada 6 tingkat, level 0, 1, 2, 3, 4, 5. Level 0 itu ChatGPT yang begitu kita login nongol, tung, nah itu adalah level 0. Level 1 itu custom assistant. Level 1 itu kalau mungkin Ibu Bapak pernah menggunakan, ada yang disebut Gemini Gem, ada custom GPT, kalau di Mistral ada Mistral Agent. Jadi kita mengcustomize kamu tugasnya ini. Nah, level 2 dan 3 ini sudah di luar yang ChatGPT dan Gemini sehari-hari ya. Ini ya kita butuh melakukan pemrograman khusus supaya dia bisa melakukan looping. Ingat tadi ya, bahwa dia mencari terus-menerus sampai goalnya kesampaian. Ya, kalau yang ini kan sekali, walaupun custom dia cuma nyari sekali aja seperti itu. Nah, level kedua subtask otonomus, level ketiga adalah task otonomus, level 4 workflow otonomus, dan level 5 operation. Jadi tingkatannya ini subtask, ini task, ini workflow, ini operation. Ini nyambung yang Pak Rifki sampaikan tadi tentang hierarki di Bosanova tadi. Kalau kita sejajarkan dengan autonomous vehicle, ya itu mungkin yang terkenal Tesla gitu ya.
Kalau BYD kan baru EV, mungkin sebagian otonomus, mungkin sampai di level 2 lah ya. Kalau level 0 dari suatu autonomous vehicle ya nggak, itu mobil biasa yang nggak ada otomasinya. Kalau level 1 gambarannya kita bisa ngangkat kaki. Jadi kalau mau ngangkat kaki bisa, nggak usah nginjek gas pedal, tuh, level 1. Kalau level 2 itu tangan, diangkat. Kalau tadi kan kaki di tangan. Level 3 mata, tutup. Nggak usah ngelihat. Level 4 nggak usah dipikirin, jalan sendiri. Nah level 5 nggak ada orangnya malah. Dipanggil, kalau nonton film lama tuh ada apa ya, ya banyak lah film science fiction ya, seperti itu. Otonomi ini bisa kita lihat dari sekian dari sekian kemampuannya, role sama goal-nya, tingkat otonominya yang diberikan seperti apa, kemampuan dia reason and plan, kemampuan dia mempersepsi gitu ya, kemudian apa saja yang dia bisa gunakan sebagai aktuator dan tools tangannya gitu ya, interaksi dengan kita, dengan manusia tentu saja, memory dan learning serta adaptation. Jadi kalau kita petakan, ada level 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada kemampuan tadi ya, menjadi satu matriks seperti ini. Tenang aja, saya nggak akan terlalu rinci masuk ini, nanti kalau mau bahas ini bisa, nanti kita separate session atau apa. Nah, cuman yang saya mau highlight di sini adalah dua ini nih, yang nanti akan terkait dengan urusan dia di dunia ekosistem dan habitat socio-technicals. Kenapa saya sebut socio-technicals? Karena ada yang non-social, gitu. Di sini role and goal-nya kelihatan. Level 0 itu adalah elemen saja dari standalone system, sistem yang berdiri sendiri, nggak nyambung kemana-mana. Level 1 itu dia standalone, tapi dia dia paham konteks. Level 2, dia menjadi bagian dari habitat, yaitu workflow. Workflow itu alur kerja kita sehari-hari. SISDUR ya, mungkin ya, sistem prosedur. Level 3, dia sendiri merupakan suatu subsistem. Nah, level 4, dia sendiri lebih di atas dari subsistem, tapi yaitu suatu sistem. Level kelima itu lebih luas lagi, dia adalah system of systems. Suatu sistem yang besar yang terdiri dari subsistem yang dia kelola. Sehingga di level 0 ini otonomi tidak ada. Level 1 juga tidak ada otonomi bisa dibilang. Minim sekali, tipis. Level 2 kita sebut ini otonominya mikro-otonomi. Nah, apa sih bentuk mikrootonominya? Dia mampu merencanakan, memilih langkah, tapi masih dikasih koridor, dikasih koridor ya, guardrail lah. Level 3 itu low, dia bisa melakukan hal-hal, yaitu task, levelnya task, tugas ya, spesifik. Level 4 itu otonomi sudah mulai medium to high. Dia yang bertanggung jawab menjalani suatu workflow. Level 5 itu udah dari high sampai very high, dia bisa merunning suatu operation. Kayak tadi contohnya autonomous vehicle, nggak ada orangnya, di jalan sendiri tuh mobil. Gitu. Nah, seperti apa sih contohnya? Ini kan konsep yang abstrak. Seperti apa contohnya? Level 0, tadi saya sampaikan, itu yang kita sudah gunakan sehari-hari. Dan pengguna ChatGPT sekarang, kurang lebih per Agustus kemarin, statistiknya menunjukkan ada 100 juta pengguna setiap harinya, termasuk kita mungkin. Level 1, ini custom assistant, contohnya tadi, seperti yang saya sampaikan, kita bikin custom GPT, mungkin kalau saya zoom sedikit ya, Bapak Ibu bisa coba di Gemini cari Explore Gem, kalau ChatGPT hanya di versi berbayar, itu disebut custom GPT. Tapi itu yang kita gunakan sendiri. Nah, level 1 yang lainnya itu juga ada yang kita buat chatbot. Kalau Bapak Ibu pernah chat dengan suatu chatbot, nah itu sebenarnya adalah level 1 ya. Itu level 1 jenisnya. Chatbotnya seperti ini, walaupun baru level 1, khususnya yang ini yang sama eksternal ya, ini sebenarnya pertumbuhannya luar biasa, bahkan disebut meteorik, zoom gitu ya, gede banget. Statistik menunjukkan bahwa bisa 26% sales leads itu datang dari chatbot seperti ini. Kami juga pernah bikin ya seperti ini. Nah, lalu yang level 2. Level 2 itu contohnya kayak apa? Contohnya itu adalah business support. Business support. Jadi misalnya seperti tadi chatbot itu, gitu, cuman dia bisa, misalnya saya mau daftar berobat ke dokter. Nah, kalau nanya info doang di sini. Nah, kalau di sini dia sudah punya kemampuan untuk bisa mendaftarkan saya, lalu membuat appointment, mencocokkan appointment dengan
jadwal si dokter yang terkait tadi. Kayak gitu. Ini kalau dalam bisnis ini adalah disebut bisnis support bot. Level 3, nah lebih tinggi lagi, ini kalau dilihat ikonnya, ini kan dia sendirian, nah kalau ini dia diberi konteks, kalau ini dia sudah bagian workflow. Ini kan workflow ya, ini workflow, maaf, ini ini workflow, kemudian ada salah satu task, nah dia bagian dari task tersebut ya, kalau level 2. Kalau level 3, dia adalah lebih tinggi levelnya, nggak di bagian subtask, dia di salah satu task itu sendiri. Seperti apa contohnya? Airlines KLM, mungkin kalau pernah tahu ya, kalau pernah naik KLM, biasanya ke Europe gitu, itu mereka punya yang disebut Blue Bot, robot biru, yang menghandle 50% untuk inquiries dan juga booking assistance, untuk booking tiket. Ya, kami sedang melakukan prototype juga ya, ini untuk decision support bot dan juga clinic bot untuk pre-screening pasien yang lebih canggih lagi dari yang mencocokkan jadwal tadi sama memberi informasi. Selanjutnya level 4. Nah, level 4 dia udah ngurusin workflow nih, ini lebih canggih nih, ini udah kayak manager nih levelnya dia, atau supervisor ya. Ini ada contohnya asuransi namanya Lemonade, punya robot namanya Maya, dia menghandle 30-55% klaim asuransi. Ada lagi contoh namanya Klarna, ini untuk customer support officer, customer service officer. Dia pernah menggantikan 700 customer service, tadi Pak Rifki sampaikan 500 orang versus 5 ya. Ini 66% dari volume customer service officer digantikan oleh Klarna. Sebulannya dia menghandle lebih dari 2,3 juta chat per bulan dan memberikan profit yang bagus. Nah, tapi ada tapinya nih. Nanti kita bicara tapinya si Klarna ya. Last but not least yang kelima. Nah, ini canggih banget nih. Ini canggih banget. Ini ada yang bilang kalau di TikTok atau di Reels tuh, wah sih, udah AI bisa jadi CEO dan seterusnya. Nah, ini mungkin di level 5 tuh. Terus terang ini masih banyak yang sifatnya aspirasional. Tapi beberapa uh, organisasi besar melaporkan mereka sedang mengembangkan dan mengimplementasikan ini. Contohnya Amazon untuk logistik, JP Morgan untuk wealth management, jadi dia bisa ngatur wealth management sampai dia melakukan autonomous trading gitu ya, supaya yang itu bisa lebih banyak net worth-nya, kekayaannya. Tesla tentu saja dengan Optimus-nya itu, dan DARPA atau dari defense-nya US itu untuk drone dan ground swarm bots. Ini adalah contoh-contoh, sepenggal contoh-contoh dari setiap level ya, dari 0 sampai 5. Tadi saya mention ada tapinya untuk Klarna. Nah, Klarna, kenapa sih Klarna nih? Klarna dia pernah menggantikan 700 FTE, akan tetapi nah lo, banyak yang marah. Pokoknya banyak yang nggak happy. Kenapa? Dia banyak buat kesalahan, dia kurang empatik, dia ya macam-macam lah. Akhirnya terpaksa company tersebut mulai rehiring orang-orang yang 700 tadi. Gitu ya. Company that sack yang mem-PHK 700 orang dengan AI sekarang menyesalinya. Nah, kemudian mulai merehire. Nah, Klarna claim AI was doing the work of 700. Now it is rehiring. Nah lo. Ya selain Klarna, Duolingo juga sempat dikritik ya, seperti itu. Nah lo. Jadi, kenapa terjadi seperti ini? Ya, tentu saja ini tidak jauh-jauh dari yang di awal disampaikan oleh Pak Rifki, gitu ya. Kalau saya petakan ke dalam dunia ekosistem tadi, si Klarna itu misalnya ini, dia itu adalah salah satu spesies di sini gitu ya, yang dengan workflow atau bisnis proses itu menjadi suatu habitatnya. Nah, seperti halnya kita bayangkan suatu kebun, kebun sawit ataupun kebun di depan rumah, kita bayangkan dinamika interaksi spesiesnya itu luar biasa kan. Kita harus pruning, kita harus cukur itu kalau ada ilalang misalnya.
Kita harus melihat perubahan cuaca. Sekarang lagi mulai sering hujan, nanti dia kebanjiran, tanamannya juga mati. Kita kalau lagi kemarau harus berikan pengairan. Kita harus berikan pupuk dan seterusnya. Dinamika-dinamika ekosistem kehidupan seperti itu banyak sekali. Nah, ketika itu dipangkas, nggak terlalu dipikirin, maka ya dinamika interaksi dan unforeseen behaviors-nya itulah yang menjadi backfire seperti contoh Klarna tadi. Di awal kesannya successful, langsung di layoff 700, taunya along the way, berbagai dinamika, dampak perubahan dan seterusnya itu tidak diantisipasi dengan baik. Sehingga akhirnya terpaksa dia rehiring. Seperti halnya, makanya itu kan di dunia lingkungan hidup ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, gitu loh. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya kita harus mengantisipasi perubahan lingkungan, perubahan terhadap lingkungannya, dan seterusnya. Karena itu nggak sekedar bikin mall, plek, lalu udah semuanya beres. Nggak ada, kejadiannya bisa dampaknya terhadap apa namanya drainase dan lain sebagainya, bahkan ujung-ujungnya global warming gitu ya, dan seterusnya. Itu kan kita harus memperhatikan betul-betul habitat dan ekosistemnya. Dalam hal ini socio-technical habitat. Nah, jadi dari cerita ekosistem tadi, kita bisa lihat bahwa level 0, 1, 2, dan 3, dan 4, kalau saya coba petakan, ini adalah otonominya di sumbu X, horizontal, ini adalah integrasi dengan workflow, atau integrasi dengan habitat, kalau dalam analogi saya tadi ya. Integrasinya ini tidak linear, tetapi bentuknya eksponensial. Dari 0, 1, 2, 3, ya masih agak linear lah. Ini pun udah agak ngelengkung dikit toh. Tapi dari 3 ke 5, zoom, lompat kompleksitinya. Nah, ini tadi Pak Rizky sempat nyenggol di awal, sweet spot. Nah, kalau kita mau quick win dan sweet spot, sebenarnya areanya di sini. Lompat 5 piye? Bisa, bisa. Tapi tadi itu saya bilang, kita seperti kita merawat suatu ekosistem atau habitat, nggak bisa plung lompat, tapi kita harus antisipasi banyak hal. CI first tadi penting sekali. Tantangannya untuk lebih menjadi agentik, ini kan dia semakin agentik, semakin kelima ya, gitu ya, semakin otonomus, semakin agentik. Resiko, biaya, kompleksitas upaya dan itunya meningkat secara eksponensial. Resikonya, biayanya dan seterusnya. Nah, ini yang kita harus hati-hati juga. Nah, itu adalah AI agent. Masih ada 3 lagi. Sampai jam berapa selesai? Enggak, tenang aja kok. Ini cepet. Tadi emang AI agentnya agak panjang, karena cerita AI agent lumayan panjang. Next-nya adalah kita bicara people-nya itu sendiri. People-nya itu sendiri. Yang paling penting dari aspek people, kitanya adalah ekosistem atau habitat apa yang kita ingin bangun. Dalam hal ini enterprise atau organisasi kita. Kalau dalam enterprise, tadi di dunia agent ada level 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di dunia enterprise juga banyak sekali level. 1, 2, 3, 4, 5 juga biasanya. Nah, ini Pak Rifki yang ahlinya nih ya. Saya cuma ngambil sebaris aja. Misalnya Six Sigma. Level 1-nya launch, level 2 sukses awal, level 3 kalau sudah bagus bisa di-scale dan di-replicate. Level 4 diinstitusionalisasi gitu ya. Level 5 menjadi suatu cultural transformation. Lalu ada model lagi misalnya CMMI, Capability Maturity Model. Nah, itu ada initial, manage, define, quantitative optimizing gitu ya. Lalu ada berbagai jenis framework lain lagi, mungkin cuman sedikit ganti nama ya, tapi kurang lebih ada 5 level juga. Nah, dari semua framework itu yang paling terpenting adalah bukan Six Sigma, bukan capability, bukan framework itu, tapi enterprise atau organisasi ibu bapak sekalian itu punya rencana apa untuk transformasinya? Roadmap-nya tuh apa? Dan dalam roadmap itu level satunya disebutnya apa? Mau mencapai apa? Level 2 apa? Level 3 apa? Itu yang paling penting kita define. Ini nyambung lagi dengan yang Pak Rizky sampaikan bahwa CI first. Di level 1 kita mau CI-kan apa supaya kita mencapai organisasi kita meningkat levelnya berikutnya semakin apa, semakin apa, semakin apa. Wah, kalau gitu panjang ya, Pak, urusannya. Kapan kita AI-nya nih? Bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya? Yes and no. Yes, kalau memang tadi ya mau sampai level 4, level 5. No, walaupun memang kita perlu perhatikan sekali organization dan enterprise, akan tetapi dari pengalaman kami, 3 agent ini, 0, 1, 2, ini bisa kita terapkan
pada tingkat apapun dari transformasi enterprise-nya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Misalnya level 0, ini udah jelas ya. Mau itu perusahaan baru dibangun, mau itu perusahaan masih out-outan, kan kita juga menggunakan ini ya. Itu obvious lah. Sorry, kepencet. Nah, level 1 misalnya. Level 1, perusahaannya masih carut-marut segala macam, tapi kan kita tetap bisa menggunakan ini, khususnya justru ketika perusahaannya masih carut-marut, kita butuh semua orang itu melihat suatu cara kerja ataupun knowledge yang benar, kita bisa buatkan suatu assistant bot, sehingga semua orang itu punya referensi yang sama, dengan standar yang sama, untuk menunjang standarisasi juga. Nah, level 2 ini juga bisa. Level 2 ini contohnya yang kami bangun adalah robot yang chatting sama data. Data kita berserak di mana-mana. Levelnya ada, misalnya ketika saya ikuti ketika project CI ada the mic, define, measure. Measure itu nyari data kan. Measure itu nyari data. Nah, kalau misalnya chatbot ini di-tap ke dalam sumber data kita, dia bisa cepat sekali membantu data yang kita butuhkan untuk the mic tadi, bagian measure, analyze, dan seterusnya. Sekedar contoh, nah ini yang pernah kita buat adalah suatu expert knowledge assistant bot. Ini dunianya untuk perkebunan. Jadi ini untuk informasi pupuk. Informasi pupuk yang tidak bisa di Google, karena nggak ada di Google. Kalaupun bisa di Google, dia nggak tahu ini mau diapain tepatnya. Nah, ini adalah contoh level 1, yaitu bagaimana user, pribadi maupun juga organisasi bisa menggunakan knowledge bot ini. Gitu ya. Contoh kedua saya tadi sudah singgung, masih dengan robot yang sama, ini bisa mengakses data. Jadi saya nanya, itu data panennya gimana sih kemarin? Coba bandingin sama tahun lalu, kuartal 1 ke kuartal 1 tahun 2024-2025 kayak apa? Karena dia bisa mengakses data, dia bisa dengan cepat memberi data ke kita. Ini akan meningkatkan interaksi kita dengan, belum ganti nih, sorry. Ini akan meningkatkan interaksi kita dengan data. Ini juga bisa kita terapkan di berbagai level transformasi tadi ya. Ya, itu apa namanya contoh-contoh. Jadi kalau kita bicara berikutnya adalah purpose. Setiap enterprise, setiap organisasi tentu saja memiliki tujuan yang spesifik. Nah, sama seperti yang sebelumnya, purpose yang dari pengalaman kami yang bisa diterapkan untuk transformasi dari ekosistem atau habitat atau organisasi atau enterprise Ibu Bapak excellent people sekalian. Nah, kita bisa lihat ini. Dengan menggunakan pre-trained bot level 0 ini, kita bisa meningkatkan knowledge dan mindset. Saya melihat masih banyak orang itu kayaknya belum pernah pakai ChatGPT. Kalaupun pakai masih kayak makainya googling. Nah, mindset bahwa kayaknya AI bisa bantu itu juga sangat perlu. Kayak dulu sebelum orang pakai search engine Google kan nggak ngerti bahwa pakai Google itu bisa dapat informasi cepat sekali. Jadi untuk membangun knowledge dan mindset, itu purpose-nya. Level 1. Nah, ini akan lebih memaksa kita untuk seiring melakukan praktek-praktek sehari-hari. Kalau ini kan baru mindset-nya, tapi jarang make, ya akhirnya nggak jadi habit. Nah, kalau kita sudah deliberately melakukan praktik itu, akan terbangun habit. Kan katanya kan tanam pikiran tuai perbuatan, tanam perbuatan tuai kebiasaan, tanam kebiasaan tuai karakter, tanam karakter tuai nasib Anda sendiri gitu ya. Nah, itu membangun habit. Dengan habit ini kita bisa tertrigger berbagai ide-ide untuk improvement. Penggunaan level 2, purpose-nya apa? Nah, kalau kita sudah mau menggunakan level 2, ini kita dipaksa untuk standarisasi. Dipaksa untuk mulai melakukan standarisasi. Dengan standarisasi, kita mendesain ide-ide itu menjadi bagian dari flow-nya ini. Ini akan memberikan early improvement, dan ini mendekatkan kita dengan transformation milestone itu, jadi paralel. Yang ketiga, ini lebih canggih lagi, kalau memang mau diterapkan, ini akan memaksa kita untuk proses redesign. Misalnya gini, aduh, kita memang harus CI sih, seperti Pak Rifki sampaikan, CI first, tapi kita pengen ada AI-nya gimana? Dipaksain gitu, ya boleh. Tapi kita juga diingatkan bahwa ya kita harus redesign the process. Jadi kita cantolkan trigger dari teknologi ini, kita mau pakai teknologi untuk kita memberesin
gitu. Kayak misalnya saya owner, saya CEO. Saya mau pakai ERP, saya mau pakai sistem. Ya, dia tidak hanya beli sistem, tapi dia dipaksa harus benar-benar proses. Jadi itu bisa berjalan seperti tadi. Nah, tujuan atau purpose dari AI yang bisa dicantolkan, yang sangat penting sekali dan nyambung dengan semua ini adalah membangun capability tim, individual, dan organisasi. Remember Ibu Bapak, excellent people sekalian, ini kita tidak bisa hanya beli AI. Nggak bisa. Coba bayangin, saya nggak bisa nyetir. Saya beli Ferrari. Ya terus, piye? Gitu. Saya bisa nyetir pun, saya beli Ferrari terus nggak tahu makainya gitu kan. Kan repot ya. Banyak sekali salah kaprahnya itu adalah, oh kita kita langsung gunakan AI. Oh itu dibayangkannya itu kayak kita beli. Kalau kita beli baju, ya tinggal pakai ya. Tapi ini bukan baju, Ibu Bapak sekalian. Kitanya harus meningkat capabilities-nya supaya kita mampu menerima si AI. Kesalahan utamanya adalah membayangkan itu seakan-akan sadar nggak sadar, satu, AI adalah sebagai suatu project. Dua, AI adalah beli teknologi, procure the tech. Berapa banyak investasi digital yang akhirnya kurang nyampe return, tidak ROI, karena ya salah kaprahnya, kan kita sudah beli ERP, kenapa kita masih begini-begini aja? Ya soalnya situ beli, bukan bertransformasi bersama ERP-nya. Gitu kira-kira. Nah, itu purpose-nya adalah increasing our capabilities, transformasi. Contohnya apa? Contohnya masih robot tadi itu banyak ngasih contoh kok itu. Nah, untuk tadi kan ceritanya nanya pupuk bisa, nanya data bisa. Nah, sekarang kamu udah tahu datanya, hai robot, kamu sudah tahu datanya, kamu sudah tahu ilmu pupuknya. Ini harusnya gimana kebun saya dipupuk? Bisa dia ngasih rekomendasi. Tapi lagi-lagi bukan beli ininya. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan banyak hal. Satu, datanya ada dulu nggak? Data yang tadi ditarik tuh yang kuartal satu. Nggak ada. Lah ya gimana dia bisa kerja? Digital data availability-nya ada. Dua, knowledge-nya sudah dimasukin belum? Belum. Kirain dia tahu. Ya enggak lah. Harus ada knowledge-nya. Di-codify dulu istilahnya. Tiga, integrasi sistemnya. Empat, udah jadi begini nih, terus decision maker-nya, ini gimana nih makanya? Tanya aja, halo, gitu. Ya enggak dong, dia harus tahu nanya apa, artinya kita harus bikin decision making prosesnya itu kita redesign. Nah ini another example bahwa teknologinya ready, kitanya yang harus bertransformasi juga. Contoh purpose yang lain baru saja kemarin, mungkin ini bisa jadi ide ya untuk useful AI. Kemarin kita mengalami saudari-saudara kita di Bali mengalami musibah, gitu ya. Nah, saya juga ada kerabat dan saudara kebetulan yang di Bali. Saya juga ikut cemas. Nah, cemas tuh ya kita doakan pasti ya. Nah, tapi kita mau ngapain gitu loh. Ya setidaknya kita bisa membantu informasi. Saya kemarin minta tolong AI coba cari update tentang bencana kemarin, satu lokasi di mana. Karena kita belum ada GIS application dari government atau dari manapun yang bisa mengatasi titik banjir yang tepat seperti itu. Dia cari tahu nih ya, oh lokasi banjir di Denpasar, Jembrana, Badung, wilayah lain. Dua, ini udah kena musibah kemarin, lalu besok gimana nih ceritanya? Ada BMKG. Cuman BMKG kan datanya juga banyak sekali. Nah, saya minta dia coba summarize. Jadi yang saya gampang dan orang, apalagi buat kalau ini kita share ke teman-teman atau saudara kita di Bali ya, dia bacanya BMKG bilang curah hujan apa? Ini maksudnya apa angka ini? Pusing gua udah kena bencana kayak gini. Tolong diterjemahkan. Jadi Rabu Kamis hari ini diprediksi hujan ringan. Jumat kondisi cerah, Sabtu apa dan seterusnya. Gitu loh. Nah, ini suatu hal yang kita bisa lakukan. Ya saya mencari ini nggak nyampe 10 menit juga sih. Cuman hati-hati, ini ya, saya contohin aja promnya. Coba di check and recheck lah ya. Nanti kalau dia halusinasi itu bahaya sekali tuh data seperti itu. Nah, saya kebetulan pakai Gemini. Kenapa? Karena Gemini itu connect ke Google Maps. Jadi dia bisa menganalisisnya secara geo seperti itu. Itu contoh yang baru saja saya lakukan. Itu suatu contoh purpose-nya kita bisa lakukan ini untuk membantu banyak hal. Contoh lain lagi yang lagi sempat hype. Nah, sempat hype. Ini yang bikin mainan tuh loh di prompt.
Saya nyoba pakai gambar yang saya pakai buat cover paparan ini, saya gunakan beberapa LLM, hasilnya ya mirip-mirip aja gitu. Same source image ini, similar prompt, promptnya mirip-mirip, tapi different LLM. Different ChatGPT pakai, Gemini pakai, dan seterusnya. Poinnya di sini apa? Kita punya banyak sekali AI platform sekarang. Gemini, ChatGPT, Claude, Mistral, Grok, DeepSeek. Mereka itu udah mirip-mirip kerjanya gitu loh. Bisa melakukan hal yang mirip-mirip. Jadi yang semakin penting adalah konten dan purpose-nya itu sendiri. Bukan masalah, oh ini bisa dipakai Nano Banana. Enggak juga, saya nggak pakai Nano Banana bikin ini. Saya pakai yang lain, nongolnya juga mirip-mirip. Gitu. Oke, itu purpose. Let's move on ke priority. Nah, priority ini ada bicara bagaimana kita merencanakan, memulai, dan mengeksekusi. Saya menawarkan yang disebut suatu portfolio matrix. Ada 4 kuadran. High potential, support, strategic, key operational. Waduh, apalagi tuh? Sebenarnya sering sederhana sekali. Portfolio matrix ini sering digunakan untuk mengelola aset IT, dan AI adalah aset IT sebenarnya, itu software gitu ya. Nah, di kuadran atas ini bicara masa depan, high potential sama strategic. Kalau high potential, kayaknya AI kayak gini bisa bagus buat masa depan perusahaan kita. Itu high potential. Kalau strategic, bukan kayaknya, kalau strategic ini perlu segera kita pakai supaya kita makin maju perusahaan kita. Itu strategic. Nah, yang di kuadran yang bawah ini adalah yang saat ini. Jadi kalau yang atas masa depan, yang ini saat ini. Saat ini hanya 2 aja. Untuk kebutuhan support, dan untuk key operasional, hal-hal yang penting. Treatmentnya kayak apa? Kalau key operasional, udah judulnya key operasional ya. Ini kalau mati sistemnya cilaka nih. Contohnya apa? Core banking. Wah, kalau core banking yang mati ya cilaka itu. Nggak bisa, nggak boleh. Contohnya lagi misalnya ya banyak sih ya. ERP juga bisa jadi sesuatu yang key operasional. Treatmentnya kita harus utamakan availability, reliability, performance, dan maintainability. Kalau yang support, nah support ini macam-macam bentuknya. Misalnya online learning-nya perusahaan, gitu ya. Misalnya HR aplikasi cuti. Pak, enak aja. Aplikasi cuti itu key operasional buat Anda, bukan buat perusahaan. Buat Anda key operasional soalnya gimana mau ngajuin cuti kalau itu mati, gitu ya. Sengaja dimatiin supaya pada nggak ngambil cuti mungkin. Just kidding. Ya itu contohnya. Ini treatmentnya adalah kurangi biaya, cari waste-nya di mana kalau bisa di outsource. Itulah ciri khasnya untuk urusan support. Kalau strategik, nah strategik ini ya tentu saja kita harus invest. Kalau nggak diinvest ya gimana caranya kita dapat yang strategik. Kalau high potential kita eksperimenkan, cari-cari nih, karena ini masih banyak tanda tanyanya high potential ini bisa nggak ya dipakai, ini bagus nggak ya? Kayaknya bagus sih, tapi kita belum yakin. Kalau strategik, oh kita yakin, tapi kita belum punya, yuk kita kejar ke sana. Nah, biasanya jangan jangan sepelekan support. Biasanya kalau kita mau explore tentang AI atau suatu sistem dari support itu bisa pindah ke key operasional. Contohnya gini, saya coba kembangkan AI chatbot untuk aplikasi cuti misalnya. Oh, kita udah menguasai nih. Nah, itu bisa direuse untuk pelan-pelan masuk ke key operasional. Sukses dulu di sini, baru masuk yang berat-berat. Contoh selanjutnya lagi, wah berdasarkan kita latihan di support, kita nemu berbagai ide baru. Tapi kita belum tahu itu cocok apa enggak. Ya udah, masuk ke high potential. Contohnya, nah dari kita eksperimen, 10 eksperimen AI, wah 2 nih yang strategik bisa nih, masuk ke kotak sini. Lalu kita invest untuk lebih luaskan lagi. Setelah kita kuasai yang strategik, maka dia menjadi key operasional. Tentu saja setiap enterprise atau organisasi akan memiliki portfolio, jalur dan atau peta jalan atau roadmap yang unik. Jadi bisa saja dari sini ke sini melompat-lompat. Tapi saya tadi sampaikan, kalau kita mau memulai, remember keywordnya start. Kalau kita memulai cari yang dari gampang dulu, tapi bermanfaat di support. Yang tadinya menjadi waste, itu kita pindahkan ke AI supaya mengurangi beban, mengurangi biaya dan seterusnya. Nah, setelah kita kuasai, kita bisa kembangkan ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Jadi, secara umum, di 2 kuadran ini, support dan high potential,
ini bisa banget kita manfaatkan untuk membangun capability kita dulu. Tadi ingat kan, kita nggak beli Ferrari aja, tapi kita harus mampu mengoperate dan maintain Ferrari, ya contohnya. Yang di sini kita deliver value dan continuously improve. Jadi dari kiri ke kanan, mulai dari kiri bawah ini. Kalau saya mengutip CEO dan founder Starbucks, Howard Schultz, Howard mengatakan bahwa Starbucks ini bukan bisnis ngasih jualan kopi, tapi kita adalah people organization. Kita adalah people business yang menyediakan kopi. Jadi misalnya one day Starbucks berubah bisnis, men-serving other than coffee, people capability-nya itu masih tetap ada dan bertambah terus. Kalau Tesla, si Elon Musk itu bilang, we are an AI and robotics company that produce car. Gitu. Jadi bisa dilihat juga kita membangun AI-powered operational excellence yang memproduksi dan serve X ini maksudnya macam-macam ya, tergantung produk dan jasa Ibu Bapak sekalian. Terakhir, slide terakhir, kalau saya petakan semua ini menjadi suatu strategi map. Strategi map, Kaplan Norton, Ibu Bapak, excellent people, familiar mungkin ya. Ini kan financial, customer, internal process, dan organizational capacity. Gampangnya gini lah kalau baca strategi map. Ujung-ujungnya duit. Kalau mau dapat duit, bikin customer happy. Kalau mau customer happy, prosesnya harus benar. Kalau prosesnya harus benar, kitanya harus mampu. Gitu kan ya, dari bawah ke atas dan seterusnya. Nah, di dua perspektif ini, financial sama customer, di sini kita benar-benar mesti dengerin baik-baik VOC, VOB, VOM, dan lain-lain sebagainya itu VO itu. Voice of customer, business, market, dan seterusnya. Kecuali VOE di sini kali ya, employee. Kemudian dari yang kita dengar baik-baik voice of tadi, masalahnya di voice of ini kan sudah kejadian ya. Yang kita hanya bisa kendalikan hanya di dua ini kan. Kita kan nggak bisa kendalikan customer atau duit. Ini kan dampak. Ini kan lagging indikator. Yang kita bisa kendalikan adalah yang di bawah. Kapasitas kita dan internal proses kita. Di daerah sini. Nah, disinilah kita bermain bagaimana kita mengadopsi agent. Utamanya adalah agent itu jangan kayak palu nyari paku gitu ya. Ya, agent itu bukan solution looking for a problem. Cari dulu problemnya, baru kita cocokkan dengan solusinya. Dan remember people, bagaimana kita melihat, mengenvision organisasi kita itu sendiri, bagaimana kita melakukan alignment supaya kita mencapai tujuan dengan aspek-aspek purpose, dan bagaimana kita menaruh priority, dan priority yang paling penting adalah bagaimana capability, makanya ini saya taruh di paling bawah, capacity ini dibangun. Capacity yang terbangun, internal proses yang membaik, seperti tadi contoh di depan Pak Rifki sampaikan, ujung-ujungnya customer happy, financial tambah. Kayak tadi contoh Klarna, kesannya ini udah sampai sini, taunya di sini marah, backfire kan? Iya, dia rehiring lah itu, gitu. Untuk memulai, ya ada semacam pola, kita bisa lakukan quick win 3 bulan, kalau 3 bulan nggak quick win, let's move on, itu. Soalnya kalau nggak nanti berlama-lama dragging. Untuk mendeliver real customer and financial impacts. Bisa dimulai dengan enablement program, kita harus tahu dulu ya, training dan seterusnya. Terus kita lakukan prototyping melalui discovery, workshop, and planning. Kemudian kalau sudah beres kita lakukan piloting, lalu kita bangun tata kelola dulu, baru scale up. Ya kalau harinya ya enablement as usual 2-5 hari, discovery, workshop, and planning. Ini kalau workshopnya doang 2 hari, kalau misalnya planning dan prototyping bisa 2 minggu biasanya. Kalau piloting dari 3 minggu sampai 3 bulan dan seterusnya, tergantung lingkupnya. Ini semua kita ambil satu tema yang memang bisa nonjok sampai customer dan financial impact. Begitu Ibu Bapak excellent people sekalian, semoga paparan saya bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fajar atas insight menariknya. Oke, di sini kita akan melakukan Q&A ya Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Nisa. Nisa akan membacakan ya Pak, baik Pak Fajar ataupun Pak Rifki. Oke, yang pertama, banyak organisasi masih menganggap AI sebagai alat canggih yang berdiri sendiri. Bagaimana cara meyakinkan people bahwa AI seharusnya menjadi partner dalam proses AI bukan ancaman, Pak?
Banyak organisasi masih menganggap AI sebagai alat canggih yang berdiri sendiri. Bagaimana cara meyakinkan bahwa AI seharusnya menjadi partner dalam proses, bukan ancaman? Oh iya, itu tadi langkah pertama kita harus bangun knowledge sama mindsetnya dulu sih. Artinya eh, tak kenal tak sayang itu berlaku banget sih. Jadi kita harus kenalan dulu sama AI. Misalnya misalnya tadi siapa yang kayak merasa ketakutan ya, misalnya manajemennya, ya kayaknya manajemennya harus atau eksekutifnya harus nyobain AI dulu gitu ya. Dia udah kenal, biasanya kalau kenal ya jadi sayang. Gitu ya. Gimana caranya bos sayang kalau nggak kenal kan gitu. Nah itu bisa dibuat suatu program, misalnya sosialisasi, training AI misalnya. Training AI buat apa? Emang kita semua pegawainya suruh jadi AI engineer? Enggak juga, tapi memperkenalkan mindset tadi supaya kita bisa ada kedekatan lah. Ya, Mungkin ya, singkatnya seperti itu, tapi kita diskusi lebih lanjut lah gitu. ya. Ya, Betul, betul. Sepakat, sepakat. Jadi ya, yang pertama ya udah training aja untuk awareness dan mindset. Itu mesti kita selalu di setiap project inisiatif yang change management besar sekalipun. Kalau teman-teman perhatiin ya di semua Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, Business Process Reengineering, Streamline Process Improvement, Project Management, pasti ada yang namanya sosialisasi awareness kayak gitu-gitu. Itu mesti di apa? Kenal dulu ya, artinya yang sangat paling minim ya, start small ya, itu adalah ya training awareness dan mindset terkait dengan AI-nya itu sendiri. Jadi supaya kita memiliki dasar fondasi yang sangat tepat lah untuk kita bisa lanjut ke yang lebih teknis, yang lebih powerful, kira-kira gitu. Tapi betul people pertama ya, sepakat. Baik, Bapak Ibu, saya izin mengingatkan kembali jika Bapak Ibu ingin bertanya melalui kolom chat dipersilakan, atau jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung pada pembicara, silakan raise hand ya Bapak Ibu. Oke, Pak Rifki, Pak Fajar, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pak Fajar, jika di saat menjalankan AI terjadi konflik antara quick wins AI dan sustainable improvement AI, mana yang sebaiknya diprioritaskan? antara AI sama quick win AI sama si AI. Sustainable improvement. Waduh, Oh, saya saya eh ini Ibu Bapak excellent people sekalian, saya biasanya selalu berusaha mencari N ketimbang OR. hmm, Ya, N ketimbang OR. Yang OR itu apa? Menurut saya yang di dalam kehidupan sehari-hari yang OR itu adalah pasangan atau dan agama. Jadi jangan N. Berarti kan agamanya dua, pasangannya dua gitu ya. Kayak gitu. Akan kita lihat case-nya per case, tapi idenya adalah bagaimana itu menjadi N. Dan gitu ya, bukan atau seperti gitu sih. ya, Kalau AI-nya sudah ditaruh jadi atau, there's something wrong tentang mendefinisikan itu mungkin. ya, Kecuali ada agenda misalnya dari pimpinan, pokoknya saya mau, itu beda cerita urusan deh. Itu ya udah kata pokoknya. Tapi kalau memang itu sesuatu yang memang arahnya improvement, kayaknya kita cek ulang deh, harusnya nggak or gitu. Itu sih mungkin ya. Ini kita lihat case per case lah. Silakan. Mungkin Pak Rizky mau ya. nambahin ya. Sepakat sih Pak Fajar bahwa kembali ya antara kalau atau ini kan dipaksa milih ini atau itu, wah itu kita dipaksa. Padahal sebenarnya kalau dari sepemahaman kami kan kami memang praktisi dari sisi people proses teknologi dan Iya, selalu bahkan sebenarnya banyak nih ya hal-hal yang kayak gini ya. Yang or Hmm. ini saya kasih contoh yang lain ya. Iya. Pak, ini kami itu ada orang governance ya. Ini kita compliance, ini improvement. Nah, kalau improvement kan berarti yang comply-comply nggak diikutin. Nah, jadi dihadapkan dengan ini kayak dikonflik-konflikin gitu ya. Ya kita selalu jawab, justru eh, kalau yang kita lihat ya, ini ada satu literatur bagus ya, namanya TRIZ ya, Mm-mm. TRIZ. Itu Theory of Inventive Problem Solving. Jadi inovasi murni. Jadi gini-gini, kan ada level improvement. Kalau level improvement mungkin masih ada kompromi lah. Jangan terlalu panjang tapi jangan terlalu pendek gitu. Jadi bagaimana Pak bisa panjang dan pendek sekaligus? Wah, pusing kan. Ya Mm-mm. udah kalau di improvement tuh optimalisasi lah ya udah jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, itu karena kita masih berpikir di ranah or gitu ya. Mm-mm. Ini masalah cara pikir sih.
Tapi kalau inovasi di level di inovasi murni di level berikutnya, inovasi bahkan di level invention, itu biasanya mereka bisa solve, itu gimana caranya panjang dan pendek bisa sekaligus dapat dua-duanya. Bahkan untuk dua hal yang jelas-jelas panjang dan pendek kan udah jelas-jelas versus ya. Itu gimana tuh bisa resolve. Nah, kalau dengan pola pikir kayak gini, dan ini yang sebetulnya kalau di SCX Group, ini yang selalu kita tekankan. Kalau ada konflik, yuk kita lihat lebih dalam lagi apa yang sebenarnya kita bisa resolve sehingga menjadi lompatan inovasi. Nah, Bapak Ibu mau tahu salah satu contoh teknik inovasi yang menyebabkan panjang dan pendek itu contoh yang panjang dan pendek sekaligus, Mm, contohnya adalah laser pointer. mm, Itu dibilang panjang, panjang ya, tapi pendek juga gitu. Kan dia pendek cuman digenggam, tapi jangkauannya bisa panjang. Kalau zaman dulu, zaman kita SD, SMP kan kalau ngajar pakai penggaris kayu yang panjang tuh di papan tulis. Ya, sehingga kok bisa nunjuk-nunjuk, tapi nggak bisa mm, jangkauannya ya sebatas paling semeter. Kalau udah mau ke belakang kelas udah nggak bisa jangkau tuh, harus pakai galah ya gitu. Tapi nah itu sebagai contoh karena kita terjebak di pola pikir OR tadi. Nah, resolusi berikutnya tuh biasanya kayak tahu antena ya, antena. mm, Nah, itu kan panjang dan pendek sekaligus. Itu bisa panjang, bisa pendek. Nah, itu dengan teknik ration doll namanya. Kalau itu itu adalah inovasi. Nah, satu lagi teknik separation. Nah, itu yang membuat dimensinya dibuat berbeda. Satu dimensi laser, dimensi lebih gaib, lebih soft ya, lebih cloud dia. Satu lagi dimensi fisik. Nah, itu teknik-teknik inovasi yang membuat kita tuh bisa beyond improvement ya, beyond konflik. Nah, tadi yang Pak Fajar sampaikan betul. Jadi sebenarnya pada saat kita bisa yang OR tadi ya, OR itu bisa kita buat jadi AND, maka teman-teman sudah melakukan lompatan inovasi dan itu masalah mindset dan cara pikir. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman untuk tadi seharusnya ya dari pengalaman kita so far itu antara compliance dan improvement itu sejalan, justru kayak yin yang. Kemudian yang berikutnya antara teknologi AI maupun AI maupun proses bisnis atau CI justru malah sejalan. Tadi bahkan mbahnya Mas Bill ya, Mas Bill bilang justru improvementnya begitu dilakukan dan kemudian masuk teknologi itu akan amplify-nya luar biasa. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Thank you ya. Cukup challenging itu ininya, tapi betul mindset itu perlu kita tanamkan bareng-bareng. Thank you. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Pak Rifki, selanjutnya, bagaimana cara menentukan tools yang sesuai dan efektif untuk project-project mengingat banyak sekali tools yang dapat digunakan? Nah, Iya, oke. ya, Eh, ya, tadi saya sempat reply dulu. Kalau kita bicara project management, eh, ada berlapis ya. Pertama, saya juga cukup sering mengurusi project management ya dulu-dulu. Pertama, non non aplikasinya dulu gitu ya. Maksudnya kita sudah pernah melakukan project management nggak? Tools yang paling simpelnya kan Excel gitu ya. ya, Paling gampang banget lah gitu ya. Karena kalau project management kan ada ilmunya juga tuh seperti itu. Nah, itu. Nah, tergantung kebutuhan projectnya seperti apa. Kalau projectnya memang kompleks ya berarti ilmu project management kudu dalam. Tapi kalau projectnya cukup agak biasa gitu, ya sebenarnya yang basic-basic project triangle kayak misalnya itu project triangle tuh kan tujuan apa namanya biaya dan kualitas. Dan apa sih? Kok lupa. speed ya, Speed ya, speed. waktu sorry, Ya, waktu ya. Nah, Project Triangle itu. Nah, kemudian ilmunya mengenai WBS, Work Breakdown Structure, dan seterusnya. Nah, kalau bagian ini sudah kita terapkan, kita bisa mencari aplikasi yang sederhana juga. Contohnya banyak, ClickUp misalnya, terus Trello. Nah, ini kita belum bicara AI sama sekali nih, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu sudah bisa digunakan ya. Karena lagi-lagi tidak semuanya harus kita AI-kan iya, ya, betul, serta-merta gitu. Nah, betul. kapan kita butuh AI ketika melakukan project management? Jawabannya juga banyak sekali. Tapi salah satu pengalaman yang kami ini adalah ketika dokumennya tebel banget, Bapak Ibu. Dokumen-dokumen yang terlibat tuh tebel banget. Bacanya tuh nanti apa ya, repot. Iya, Nah, kalau bicara AI jadi smart reminder, jangan lupa milestone project ini, dia bisa. Cuman
terlalu Ya, ini ya, terlalu bukan trivial. bukan teknologinya, ya. Iya, Again, bukan teknologinya. Nanti dinamika proyeknya itu sendiri yang ini gitu ya, ya purpose-nya malah menghalangi. jadi aneh ya, diada-adain Ya, ya case-nya. heeh, heeh, gitu. Nah, eh, tapi pemanfaatan AI untuk mengolah dokumen-dokumen proyek yang tebal-tebal itu sangat menolong kita saving times dan lain sebagainya sih. Betul, Pak. Jadi saya pikir urutannya gitu prosesnya dulu, kita mau praktek project management kayak apa. Karena pengalaman saya dengan beberapa ya interaksi ya, organisasi, klien dan lain sebagainya, banyak sekali yang belum memahami dasar seperti WBS, Work Breakdown Structure gitu. Apa sih WBS? Nah, bagaimana kita mengelola project management berdasarkan WBS dan lain sebagainya. Apa itu predesesor, apa itu suksesor gitu kan ya. Relationship before after-nya suatu task gitu. Ketika itu sudah dijalani, ya kemudian bisa digunakan aplikasi yang umum dulu dan seterusnya gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mm-mm. Rizky, Pak Fajar. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana memastikan bahwa penggunaan AI benar-benar selaras dengan purpose organisasi, bukan sekadar mengejar atau ikut-ikutan tren digitalisasi, Pak? Ya, nah tadi kebetulan kan materinya ya pas dengan yang tadi ya. Tadi Pak Fajar udah singgung secara detail, saya juga singgung secara detail. Kalau tadi teman-teman lihat ya, eh, siklus yang high level tadi ya, kan kembali semua itu berawal dari purpose-nya apa, ya, dari inisiatif strategis perusahaan, entah itu mau growth, mau pivot. Kan kalau sebenarnya inisiatif strategis itu kalau saya kategorikan itu gampangnya itu ada 3 atau 4 lah ya. Mau naik itu mau growth, ya itu tuh bisa ekspansi, bisa naikin capacity dan lain sebagainya dengan market berbeda maupun market pokoknya growth ya, itu naik. Kiri kanan, Mm-mm. jadi ibaratnya arah tuh naik, kiri kanan tuh pivot. Mau ke kiri atau mau ke kanan, kita mau pivot nih gitu ya. Atau mau turun, mau divestasi. Waduh, ini kita udah punya anak perusahaan, wah ini kurang, ini kayaknya atau produknya mau portofolionya yang ini mah enggak deh gitu. Ya, itu mau turun ya. Kan naik kiri kanan, turun ya. Atau bahkan status quo. Itu juga action, tapi dengan Mm-mm. catatan status quo-nya tuh dengan pengetahuan gitu. Jadi bukan kita nggak ngapain lu karena aduh nggak tahu kita harus gimana ya nggak gitu ya. Mm-mm. Kan bukan itu. Jadi status quo pun itu adalah pilihan action strategi bahwa kita mau ya udah ini adalah the best-nya kita. Nah, tapi dengan pengetahuan loh sehingga kita status quo itu karena tahu itu yang the best gitu daripada action-action. Nah, kan strategi itu ya nggak jauh-jauh dari urusan 4 itu. Nah, lalu dari keputusan strategis arahnya kemana itulah yang kemudian kan tadi ya, dari leadership komitmen, inisiatif strategisnya anggaplah mau ngapain gitu ya, habis itu di agenda tahun ini ngapain, habis itu seluruh identifikasi bisnis proses yang tadi, bisnis proses management cycle yang kita lakukan, itu harus mengarah ke 4 tadi apa ya, ke apa namanya, ke agenda operasional yang mau dieksekusi tahun ini, yang ini adalah turunan dari agenda strategis yang 3 5 tahun. Jadi itu harus dilakukan memang, kalau enggak nanti ngadi-ngadi atau penggunaan AI itu diada-adakan, Omon-omon. atau nanti banyak dipakai, ya nggak ada dampak di finansial, ya itu kan kembali, makanya alignment itu menjadi penting, gitu ya. Itu mungkin Mbak Mbak Nisa. Oke, baik Pak Rifki, Pak Fajar. Terima kasih Bapak. Waktu sudah menunjukkan hampir 10.50, yang dimana kita harus menyelesaikan sesi Q&A. Baik bagi Bapak Oh, Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait training untuk awareness AI. Nanti sudah saya kirimkan melalui format ya, melalui format ke pribadi, ke chat pribadi. Jadi boleh dibantu untuk mengisi formatnya agar kami bisa follow up lebih lanjut ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. udah habis Selanjutnya, ya Pak. waktunya ya? Iya, Bapak. Saya mau nanya nih ke Pak Fajar, nggak apa-apa ya Oh, Pak Fajar? Mm-mm. Ini yang tadi yang karena ini saya yang tadi yang tertarik non LLM, Pak. Oh iya, 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 Kan iya. kan kan kayak use case kita vertikal itu orang Iya, susah iya, keluar karena itu banyak heavy calculation dan lain sebagainya. Nah, apakah itu malah yang non LLM, yang AI non LLM itu apakah bisa iya, jadi solusi Pak untuk itu Pak? Maksudnya ini kita iya, agak iya, iya. Iya, LLM itu kan
large language model. Artinya Iya, utamanya iya. language. Nah, kayak kita generate gambar gitu misalnya, itu sebenarnya bukan LLM, tapi kita menggunakan LLM sebagai apa ya? Kita mau memerintahkan pembuatan gambar itu lewat LLM gitu. Nah, lalu alurnya dari LLM, kemudian LLM itu akan memanggil model yang tugasnya mengenerate gambar. Contoh model misalnya Midjourney dan lain-lain itu gitu ya. Nah, jadi LLM itu sebenarnya LLM itu sebenarnya penerjemah kita lah, penerjemah kita. Oke. Nah, model yang tadi Pak Rifki maksud non LLM itu sebetulnya adalah di belakangnya itu. Bayangkan LLM itu adalah suatu layar depan chatbotnya. Makanya LLM itu selalu identik dengan chatbot. Nah, di belakangnya itu akan ada berbagai engine atau model yang memang tugasnya untuk melakukan tugas-tugas spesifik tadi. Jadi kalau misalnya tadi yang Pak Rifki sampaikan, pengolahan data yang udah luar biasa canggih banget segala macam, of course itu bukan LLM. Oke Pak. Oke. Tapi Sejalan berarti ya maksudnya. iya, tapi kenapa LLM ini hype dipakai di mana-mana terus kayaknya nggak ada matinya? Karena dia yang paling dekat sama manusia. Oke Pak. Ah, ah. Ya, dia yang mengantar kita ketemu apa Ya, ya. dengan bersosialisasi dengan spesies-spesies AI lainnya itu gitu. Oke, Ya, siap. ya, ya. Oke, thank you Pak. Ya, itu tadi Siap. penasaran juga ada Makasih. non-LLM masuk. Ah, ah. Makasih Pak Rifki. Thank you. Tadi saya ada yang nanya channel untuk belajar. Saya udah share juga ya jawabannya di apa Ya. itu. Atau ikut training in-house kita juga oke Pak. Kita ada tentang Ya, supply chain kok ya. PPIC ya. supply chain kita ada. Tadi untuk Ah, yang training awareness yes kita ada. Nanti tinggal hubungi aja Mbak Nisa dan ya, kawan-kawan ya. Untuk yang tadi ya, supply chain ataupun ini. Thank you, thank you. betul. Monggo Mbak Nisa, udah ini Oke, baik, menarik terima ya. kasih Pak Rifki, Pak Fajar. Oke, selanjutnya Pak Rifki, Pak Fajar, kita akan, oh ya, ini kan banyak banget nih Pak yang menanyakan materi, dan kebetulan untuk materi kita akan kirimkan melalui grup WhatsApp ya Bapak ya. Jadi Iya, boleh. Bapak Ibu boleh dibantu untuk scan. Nah, oke, baik, Bapak Ibu boleh dibantu untuk scan ya. Nanti akan masuk ke grup WhatsApp. Nanti untuk materi akan dikirimkan melalui grup WhatsApp ya. Oke, boleh bisa kasih waktu 4 menit ya sampai jam 10.55. Silakan Bapak Ibu di-scan. Dan setelah ini nanti akan ada evaluasi dan ada foto bersama juga. Bapak Ibu yang belum memakai virtual background-nya, silakan untuk memakai virtual background-nya. Namun yang ada kendala dan tidak bisa memakai virtual background, tidak apa-apa. Yang penting yang nanti on cam ya Bapak Ibu ya. Dari kita bisa mengabadikan momen kali ini. Oke, baik. Bapak Ibu, next-nya kita akan melakukan evaluasi ya Bapak Ibu sebagai bahan perbaikan kami untuk event-event selanjutnya bersama SCX Technovation. Oke, baik. Dipersilakan untuk scan barcode yang ada di layar monitor Bapak Ibu. Boleh dikirimkan masukan dan saran kepada kita agar di acara-acara selanjutnya kita bisa lebih improve. Dan setelah ini Bapak Ibu, kita akan foto bersama ya Bapak Ibu yang belum memakai virtual background, dipersilakan untuk memakai virtual background yang telah kami sediakan. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah ini kita masih ada satu agenda ya, Bapak Ibu, yaitu foto bersama. Dimohon jangan live terlebih dahulu. Oke, baik. Kak Adam, terima kasih Kak Adam. Setelah ini kita akan foto bersama. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dipersilakan untuk on cam dan memakai virtual background yang telah kami sediakan. Untuk foto bersama kali ini akan dibantu oleh Kak Adam. Kak Adam, dipersilakan Kak Adam untuk pengambilan fotonya. Eh, baik, terima kasih Kanisa. Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam dulu. Yang belum pakai virtual background boleh dipakai dulu ya. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu ya. Saya hitung. Mulai mungkin gaya formal dulu kali ya. Baik, saya mulai. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin gaya bebas ya setelah ini. Boleh jempolnya dinaikin dikit gak apa-apa. Jempol, jempol. Baik, oke. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Tahan dulu sebentar. Baik, sudah selesai.
Terima kasih boleh Oke, Thank you, teman-teman. excellent people. terima Terima kasih kasih Kak semuanya. Agam. Sekali Terima lagi kasih kami semua. ucapkan Lain kepada Pak kesempatan. Rifki dan Pak Fajar yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta kepada seluruh excellent people yang telah bergabung pada acara webinar pagi ini. Semoga pertemuan kali ini membawa banyak manfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya Nisa undur diri. Sampai jumpa di event berikutnya. Salam improvement. In this global era, standards are simply not enough. Companies face unexpected challenges, demanding more than ordinary operation. The need for efficiency and operational excellence is increasingly critical. This is why SSCX International is here, your end-to-end strategic partner. We deeply understand the complexities of your business. Our focus, system improvement and human empowerment. With in-depth analysis, we identify root causes effectively, building precise strategies, data-driven, for success. Our in-house training programs transform your team, Enhancing internal capabilities and overall performance. Public training offers access to global expertise, bringing fresh perspectives for every individual. Our project implementation brings solutions directly to your operations. Measuring tangible results, ensuring complete success. Optimizing every single business process you have. Empowering every individual to reach their maximum potential. With SSCX International, transform challenges into opportunities. for unparalleled Lean Six Sigma operational excellence. Visit sscxinternational.com and achieve bolder results with us. Innovation drives progress. At SSCX Technovation, we turn ideas into transformation. SSCX Technovation is the innovation division of SSCX International, built to scale technology. Through Technoventures, we digitize key sectors from finance to plantations. Hello, I'm Yara, your AI agent that learns, solves, and grows with your business. From customer service to agriculture and healthcare, I'm ready to assist. I manage knowledge, organize documents, and retrieve what matters instantly. Build your AI bot in minutes. Meet Yara app, your daily digital assistant for work and life. Need a tailored solution? We design and develop apps to meet your exact needs. We connect your software, data, and teams securely and seamlessly. From SCADA to MES, we automate processes across industries and plants. Our trainings cover AI, cybersecurity, digital skills, and project planning. We don't just build for you, we co-create with your team from start to scale. SSCX Technovation, shaping the future with intelligence. Visit sscxtech.com.